Kalau kalian mencari orang pintar atau pengen jadi orang pintar, bacalah Alkitab. Tapi kalau kalian menjadi, ya, bacalah Alkitab. Alkitab Bukan apapun. soal begitu. Bagaimana Gini, bisa membaca kitab jadi pintar, Bang? Dengar. Yang ada jadi gabrul, Bang. Gini, supaya Anda menjadi orang yang peka, berpikirlah seperti Kristus. Ya, Yesus Saya pakai mengatakan dia firman Tuhan. Oh tidak, dia Tuhan. Artinya gini, kalian menyerang dari dua sisi yang menguntungkan kalian sendiri. Kalian tetap Bukan menguntungkan itu. Dengar, yang ditanyakan Bang Ton begini. Yesus dilahirkan ke dunia sudah Tuhan atau belum? Paham saya paham. Kenal saya Nah, dengan klien. sekarang yang mengatakan Yesus itu Mesias itu siapa? Itu sensus astaga Tuhan. Jadi sama dengan ini datang-datangnya sensus datang ke rumah saya. Terus ini kan nanti secara struktural kan Enggak, kira-kira Bunda Maria dengan Yusuf ada kakak enggak? Catatan Satu sipil. keluarga. Ada kakak enggak? Ada. Oh, pakai kakak mereka, KTP juga. Itu apa artinya? Kita bukan Jangan-jangan kau nggak tahu arti referensi. Iya. Kita bukan belajar untuk mengadopsi bahasa di sini ya. Tapi Enggak, biar tahu kamu. Iya, referensi itu apa, tahu mana? nggak? Berarti referensi nggak? Kalau nggak tahu bilang, aku kasih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya peloget Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora Aritonang dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Yang akan datang sebagai penebusan dan keselamatan bagi umat manusia. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini katanya dalam bahasa Yunani etimologinya adalah yang dituju dengan minyak di kepala. Siapa yang mengurapi Yesus dengan menggunakan minyak di kepala? nah kan pemahamannya Anda menurut tradisi Yahudi. Kan Loh, begitu. Yesus orang tradisi apa, Bang? Yahudi. Ya udah. Nah, Jadi yang mengurapi dia itu orang mana? Orang Indonesia, Bang? begini, sudut pandang orang-orang Israel memahami Mesias, bahkan para rasul sampai sebelum turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta, mereka memahami Yesus itu hanya sebagai pandangan-pandangan badani. Artinya mereka melihat Yesus itu hanya utusan yang melepaskan mereka secara politik, yang punya. Enggak, Bang. Jangan Begitu jangan itu, pemahaman Bang. mereka.
Bang, kalau abang menarasikan pakai data kayak saya, Bang. Saya kan tunjukkan ini. Tidak. Nggak perlu, karena gini. Loh, Ya. loh. Biar kalian pahami. Gini. Loh. Gini. Abang jadi menarasikannya itu menurut apa abang? Aku dalam mengenal apapun agamanya ya. Jadi gini ya. Kalau kalian mencari orang pintar atau pengen jadi orang pintar, bacalah Alkitab. Tapi kalau kalian bacalah Alkitab. Alkitab Bukan apapun. soal begitu. Bagaimana bisa membaca kitab jadi pintar, Bang? Dengar. Yang ada jadi gabrul, Bang. Gini, supaya Anda menjadi orang yang peka, berpikirlah seperti Kristus. Gak usah lari ke situ. Yang mengurapi Yesus itu siapa? Ya Tuhan. Arti Bagaimana pengurapan. mungkin Tuhan membilas kepala Yesus pakai Tuhan apa? mengurapi. Gila. Bentar dulu Bunda, Tuhan yang mana yang mengurapi Tuhan ini Bunda? Mak- Tuhan Siapa diurapi yang Tuhan. naruh pomade Yesus, Bang? Bentar dulu itu. Yang urapi Tuhan Yesus. diurapi oleh Tuhan. Enggak, itu ada Jadi berkisah kalian di sadar, zaman Yahudi Kayafas ya, Bang ya. Enggak, artinya kalian tetap setara ganda. Pada saat kita bilang Yesus itu Tuhan, oh enggak, dia Nabi. Ya, Yesus Pada saat pakai- kita mengatakan dia firman Tuhan, oh tidak, dia Tuhan. Artinya gini, kalian menyerang dari dua sisi yang menguntungkan kalian sendiri. Kalian tetap Bukan menguntungkan itu. Dengar, yang ditanyakan Bang Ton begini. Yesus dilahirkan ke dunia sudah Tuhan atau belum? Paham saya paham, kenal saya Nah, dengan kalian. sekarang yang mengatakan Yesus itu Mesias itu siapa? Dari nubuat. Yang mengatakan Yesus Mesias itu siapa? Sejak ada penubuatan, Nah, yang menubuatkan akan datangnya Mesias, apakah Yesus itu siapa? para nabi dan Siapa? Di kitab mana? dari awal pun di kitab Musa pun sudah ada. Aduh, Bang, jangan bilang begitu. Kita diskusi bilang bukan dari awal, Bang. Dengarkan saya baik-baik ya, Bang ya. Perdiskusian ini pernah didiskusikan Pendeta Buas Budi Asali dengan Esra Soru dengan Kodondi. Ya. Menunjukkan bahasa original bahasa Ibraninya dari Perjanjian Lama itu mereka menantikan kedatangan Mesias. Nah, Mesias ini apakah merujuk kepada Yesus? Ternyata tidak, Bang. Makanya Yesus ditolak oleh kaumnya sendiri. Kenapa ditolak? Karena seorang raja, seorang Mesias yang mereka nantikan itu harus memiliki kuasa-kuasa tinggi. Terus nasabnya harus ada, keturunannya harus jelas. Dia harus memakai nama bin. Sementara Yesus tidak ada bapaknya. Abang paham gak sih sebenarnya Bible abang sih? Kok jadi Kenapa kami nggak ada menjelaskan? Kenapa tidak ada bin? Sekalipun dia tidak anak secara lahiriah. Bang, sekarang begini Bang, ya, sekarang begini Bang, kita logika aja lah Bang ya, logika lah kehidupan nyata. Abang menikahi janda yang beranak. Nah, apakah mungkin nama anak si janda ini dibuat nama bin abang? Itu tidak Bang. Analogi Secara kamu hukum salah. nggak bisa. Analoginya salah. Kamu mengambil kata janda. Loh, sekarang saya tanya, oke, sekarang istri abang hamil waktu abang nikahi, dia hamilnya sama orang lain. Ketika lahir, apakah namanya nama bin abang? Namanya Logika Bapak lah. Sambung. Iya, ada Bapak Sambung. Enggak lah bang. Weh, berarti Oke. abang nggak paham berarti hukum. Aku bilang gini ya, aku Kalau bilang kayak begini susah lah kita diskusi. Ternyata Anda ini tidak pandai sudah terjadi. juga. Oke. Ada orang hamil nih, cewek nih. Dari catatan sipil, udah. Saya buat ini atas nama Siregar. Saya. Itu harus marga Siregar, si anak tersebut. Tidak mungkin dia dari seseorang yang menghamili dia sebelumnya. Karena khusus di sini saya katakan melalui catatan sipil juga Yesus itu dikatakan sebagai keturunan suku Yehudi. Bukan Zaman Yesus. keturunannya. Bin Yusuf. Ada cafil. Mana pernah ada bin Yusuf dibuat? Yesus bin Yusuf. Hei, waktu dia dijatuhi hukuman sama Pilatus apa dikatakan? Yesus siapa yang akan kita bebaskan? Yesus Barabaskah apa Yesus Kristus? Tidak ada dikatakan Yesus bin Yusuf. Kanora.
Kanora itu ada capil di zaman Yesus, ada capil di zaman Yesus. Udah dibilang zaman Yesus jangankan ada capil, barbershop aja ada yang komentin Yesus. Betul kok. Aduh, lucu Bang ya. Izin salat Makanya. dulu Bang. Ntar lagi balik lagi ya. Dulu ya. Oke, oke. Assalamualaikum. Siap. Oke. Ya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Clap naik. Salah naik. play. Inilah gabrulnya mereka kan. Inilah gabrulnya. Soal bin saja Ada mereka nggak capil. tahu. Ada capil di zaman Yesus, gila. Nanti Memang kayak si ada pendeta capil. itu ada Yesus punya punya ijazah nanti kata pendeta. Loh, itu sensus pertamanya memang ada kok. Nama Sensus capilnya pertama apa, itu Bang? namanya catatan sipil. Iya, catatan sipil itu di mana, Bang? Namanya apa? Pada zaman Kaisar Agustus, disitulah sensus pertama. Itu sama dengan catatan catatan sipil. sipil. Oh, catatan sipil Kaisar Agustus. Itu sensus pertama. Astaga Tuhan. Jadi sama dengan ini datang-datangnya sensus datang ke rumah saya. Terus ini kan nanti secara struktural kan Enggak, kira-kira Bunda Maria dengan Yusuf ada kakak enggak? Catatan Satu sipil. keluarga. Ada kakak enggak? Ada. Oh, pakai kakak mereka, KTP juga. Kira-kira kakaknya di situ KTP-nya mereka agama apa, Bang? Kristen. Kok Yahudi? Yahudi kan? Betul Yahudi. Jawabannya betul itu Yahudi. Kita harus berpikir Iya, gini loh. Yahudi. Kita harus Nah, Kristen ini dari berjauh siapa? berpikir ke belakang. Kristen Karena ini gini, dari mana? Kristen ini dari mana? Kristen ini biar kan sudah jelas nih. Ah. Yahudi itu sebenarnya terbagi dua jadinya. Satu pengikut Musa dan satu pengikut Kristus. Nah, Yahudi itu dua. nah jadi kira-kira Yesus memilih pengikut Musa apa pengikut Kristus? Udah ada ya, kawan. Kok jadi ada? Dua pula. Rasul itu pengikut siapa? Pengikut Musa? Tidak, mereka pengikut Kristus. Boh. Bang, Lah. 12 murid Yesus itu mengikuti Yesus, Bang, bukan menyembah. Yang membuat Yesus jadi Tuhan menyembah dia itu siapa, Bang? Yang menyembah saya bilang pengikut. Lah, makanya aku bilang kalimat kamu tuh udah salah selalu dari Bang, dari kami Salah. pengikut Saya Nabi bilang Muhammad. pengikut. Bang, kami pengikut Nah. Nabi Muhammad, kami nggak nyembah. Bani Israel pengikut Nabi Musa, mereka tidak menjadikan Nabi Musa Tuhan, Bang. Nah, Iya. Sekarang kalian mengaku pengikut Yesus, kenapa kalian menyembah Yesus? penyembahan saya menyembah Yesus dong. Itu kan nama Tuhan itu. Iya, gini. Makanya saya bilang lagi. Ngopi bang. Tadi ada yang kelewat poinnya sih. Gini ya. Tadi ada yang kelewat poinnya, izin sedikit. Mesias Ya silakan, silakan. Mesias Kelewat. datang ke bumi Tadi ini ada- mengantarkan nama bapaknya. Ini loh nama bapakku kata. Ya bentar. Tadi ada yang kelewat sedikit. Jadi tadi kan Bang Andre mengatakan bahwasanya murid-murid Yesus itu mengikuti Yesus bukan mengikut Musa. Nah, saya ingat di Bible dijelaskan bahwasanya Yesus itu mengajarkan Taurat, betul nggak, Bang? Halo, Bang Andre, bukankah Yesus mengajarkan Taurat? Loading dia bang, tuan loading ya. Loading. Ya udah, sabar. Masalah jaringan. Kalau gimana tadi Bang Ton? Ya, saya tadi bertanya, bukankah Yesus mengajarkan hukum Taurat, Bang? Kitab Taurat, Menggenapi. Lukas 14. Enggak. Ini nih. Coba Lukas 4 nomor 16 contoh itu. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Alkitab di sana itu kan yang dimasukkan adalah kitab-kitab Nabi Yesaya. Kemudian nanti di dalil lainnya dikatakan dia mengajarkan hukum Taurat. Dia mengajar Taurat.
Jadi gini ya. Begini. Kalau di dalam pemahaman Taurat kita mengenal itu, jangan mencuri, ya. Tapi di dalam pemahaman Kristus beda lagi. Itu yang namanya penggenapan. Kau harus siap dicuri. Siapa Yesus yang merubah-rubah, Bang? Ngawur ini. Kok ngawur? Coba bacakan Abang Ton datanya tuh, Bang Ton. Gini. Selagi bumi Dan ini. baca di Matius 5. Matius 5 itu Matius 5 itu 17. Di situ juga jelas. Kita bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Jelas Yesus mengatakan situ, jadilah anak-anak damai. Penggenapan dengan Taurat itu ada perbedaan. Jadi jangan sama, enggak sama, Bos. Enggak sama. Berbeda itu. Jadi pemahamannya jauh lebih tinggi. Antara jangan membunuh dengan jadilah anak-anak damai itu beda. Jadi dia bukan mengajarkan, tapi menggenapi. Arti menggenapi itu apa, Bang? Tadi aku jelaskan itu perbedaannya. Apa? Membatalkan? Bukan membatalkan. Kalau Mengajarkan? kalau Yesus membatalkan, dia tidak akan mengambil rekomendasi dari Taurat. Ya, yang saya tanya, yang saya tanya menggenapi itu membatalkan Tidak membatalkan. atau melanjutkan? Nih, ibaratnya menggenapi itu gini ya. Ini ada air setengah gelas. Isinya penuh satu gelas itu namanya dengan menggenapi full. Oke, berarti tidak menggenapi itu berarti nggak membatalkan kan? Siapa yang membatalkan? Oke, berarti Yesus setuju dengan hukum Taurat. Efesus itu. Oke. Apa yang ditulis Paulus di sini pemahamannya secara hukum sipil. Udah. Sipil pula. Paulus sipil pula, kok Paulus cemana? Kita bahas Yesus kok Dia bahas jadi Paulus. dukcapil. Contoh gini. Nah, ini Sinora ini itulah. Ini Tunggu dia dulu orang- gitu. Enggak, gini Hukum contohnya. sipil, ada Gini hukum contohnya. sipil, ada hukum negara, ada hukum seremonial, banyak kali. Kepekaanmu hanya mengerti. Aduh, ya Allah Tuhan. Udah. Ada saja. Itu referensimu tuh kau tafsirkan itu Bible-mu itu. Ya ada aku tafsirkan itu. Kamu Aku mengatakan ayat. Nah, 10 hukum Taurat itu, nah di dalam Efesus si Paulus membatalkannya itu hukum apa yang dibatalkan? Enggak ada yang dibatalkan. Nah, baca Bang Tio. Efesus 2:15 coba. Efesus 2:15. Efesus 2 nomor 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah itu dia hukum sipilnya harus kalian pahami. Nah, itu dari mana hukum, Hukum sipil yang sipil. dibatalkan? Nah, Di mana? Di mana? Di mana Musa mengajarkan hukum sipil? Oke, Di mana menurut- hukum-hukum Taurat itu dibagi-bagi? Hukum sipil, seremonial itu di mana? Pada saat seseorang menista agama atau Tuhan, apa yang Enggak, referensinya dari mana? Biar kami buka juga. Bang Andre, referensinya dari mana? buka aja dari perjanjian lama itu namanya hukum tiang. Setiap orang yang melakukan penistaan terhadap Tuhan harus Alah, digantung. kau suruh kami yang buka. Mana tunjukkan lah itu. Yang diskusi nggak kayak gitu. Contoh, kami bilang di dalam Al-Quran itu dicatatkan bahwa orang kafir itu kekal di neraka jahanam. Di mana tertulis itu? Buka aja di Al-Quran. Baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kan gila berarti kayak gitu. Berarti nggak baca Referensinya dia. mana? Nggak pernah baca. Kayak gini. Hukum-hukum Makanya referensi. teman-teman Kristen sering ngeles. Sering Bukan ngeles itu, gitu, Kak. Makanya ada Ini istilah di dalam sebentar hukum itu. sipil, hukum tiang, Referensi yang kau katakan di dalam Efesus tadi, itu mana bahwa yang dibatalkan yang dimaksudkan oleh Paulus dengan matinya Yesus Oke. itu adalah hukum sipil. Itu mana referensinya? oke. Kan Adek, sudah saya tengok deh, jelaskan. apa itu yang dikerjakan Baba, Dek? Setiap Baba orang tuh yang betul. menista agama ataupun Tuhan itu akan namanya hukum tiang. Referensinya, kamu tahu nggak referensi sih, Bang Andre? Tahu. Apa? Apa Ini tuh kita referensi? bicaranya secara global. Nggak, referensi itu apa artinya dulu? Biar kau Referensi. paham toh. Referensi artinya apa? Oke. Artinya gini ya. Dengar dulu. Kau ditanya referensi itu apa artinya? Kita bukan Jangan-jangan kau nggak tahu arti referensi. kita bukan Iya. kita bukan belajar untuk mengadopsi bahasa di sini ya. Capek. Enggak, biar tahu kamu. Iya, referensi itu apa Referensinya tahu mana? nggak? Ah, Berarti referensi nggak?
Kalau nggak tahu bilang, aku kasih tahu. Oke, silakan. Oh alah. Tuh kan bener kan? Rujukannya mana? Oke. Sumbernya dari mana? Yang Anda katakan tuh sumbernya dari mana? Oke. Dari Sudah mana? saya sampaikan dari perjanjian lama, surat ulangan itu udah jelas itu. Ulangan mana? Ulangan berapa? Ya, ulangan yang diulang-ulang lah. Ulang-ulang, Oh, ulangannya diulang-ulang. Bang. Ulangan yang Kalau diulang-ulang. kau bacakan data, referensinya dari kitab ulangan, Bang. Di mana di sana dikatakan adalah itu hukum sipil. Enggak, sebenarnya kalian bukan mau belajar. Aku tahu. Bukan mau belajar, kamu aja nggak mengerti arti referensi. Gak usah ngeles Pula mau kau. mengajarkan. Buka aja. Kau buka aja. Di mana itu hukum sipil di ulangan itu di mana? Itu perkenalkan, saya Nora Aritonang, seorang ibu gembili yang akan menyesatkan. Hati-hati, kamu akan tersesat. Orangnya peka itu nggak akan sesat dari orang yang pintar dulu. Loh, saya kenapa menyesatkan kamu? Karena kamu kan sudah tersesat, saya akan menyesatkan lagi ke jalan yang benar gitu loh. Kalau mau pilih jalan sesat, ikutilah Nora. Ya, jangan ikutin sisa lulus. Kok referensinya nggak ngerti, kok muter-muter. Cemana yang ini bang? Jangan Referensi aja ikuti Saulus yang kemudian mengaku bertemu dengan Yesus, lalu dia berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Nggak, coba Bang Ton bisa nggak kalau ngomong kayak gitu terus ada efek-efek petir gitu, gitu kayak efek petir, bisa nggak? Nggak bisa, palingan bisanya pindah kanan kiri doang. Oh gitu. Siapa tahu bisa ya kan, ada efek-efek. Akulah Yesus yang kau aniaya. Suara petir gitu. Mana Andre? Referensimu mana? Nggak tahu dia Itu kalau referensi. yang Rujukan lah. yang itu tadi, Baiklah. yang itu tadi gimana itu? Oke, aku kasih tahu ya. Referensi itu artinya sumber acuan atau sumber rujukan atau petunjuk. Itu namanya referensi. Nah, ketika kau mengatakan di ulangan itu ada penyebutan tentang sipil, hukum sipil. Nah, itu di mana referensinya? Sumber datanya di mana? Itu kami mau cek juga di sini. Kita nih hidup di tahun Mau belajar. 2025. Nah, kita mau belajar, udah canggih. Kita nggak hidup di hutan belantara, di hutan Amazon yang nggak ada internet. Nah, mau kabur kau kan? Mau kabur kau. Tembak. Kan orang Ini ada Bang Ucok. Aku izin dulu ya, aku izin sholat dulu ya, kan orang Oke. Ya, di mute aja. Ya, duluan Ustaz. Bang Ucok, selamatkan siang. Selamat siang Bang Ton, salam buat Iya, salam Dua buat Kristus. ya bagaimana kita cantik juga itu Nora ini ya. Alah. Pah, Ya, kalau Jangan, Bang. marah-marah ngeri juga. Udah aku jelaskan. jangan bikin dia marah. Hukum sipil. Enggak, aku nggak akan Hukum bikin sipil marah. itu mana? Di dalam ulangan yang diulang-ulang kata Andre. Nggak tahu aku kalau sipil-sipil itu bah. Aduh, ya. Apa Lanjut mau lah. kita bahas? Lanjut lah itu. Sama Bang Ton pun Bang nggak Ton. apa-apa. Lanjut dulu. Apa kabar Bang Ton? Oh, baik. Gimana Bang? Aku standby dulu ya, Bang Ton. Oh, apa tadi kita bahas Bang Ton? Selamat siang semuanya. Salam kenal dari Bang Jack ya. Siap. Bang Jack Kristen Selamatkan ya? siang. Saya Kristen, tapi saya Kristen bukan seperti biasanya. Saya bukan Kristen pengikut Paulus. Saya Kristen unik. Ah, ini yang temannya ini ya, Ibu Boruni ya. Ya betul. Wah, mantap Bang Jack. Oh, Bang Jack ini. Nanya Bang Ton. Bang Jack kawan. Bukan cocok sama si Ucok Senang aku ini, nih. si Ucok. Si Ucok ini kan penyembah. Ucok sebentar, Bang Ucok. Kau kan penyembah Yahweh. Kasih lah. Kau kan penyembah Yahweh. Nah, ini senang kalian kan yang begini-gini kan. Ketawa dulu, senyum dulu.
Coba luruskan dia Bang Jack. Bang Jack, luruskan dia Bang Jack. Iya betul. Begini, siapapun Kristennya di Indonesia dan bahkan di dunia ini belum memiliki pemahaman seperti pemahaman saya, sebab saya unik. Semua Betul. pengajaran Kristen ataupun Katolik di dunia saya tantang semua, tidak ada yang siap membenarkan. Bikin agama baru aja, Bang. Betul. Nggak perlu saya bikin agama baru. Nah, kenapa Kristen hanya cuma di mulut saja sebenarnya menuhankan Yesus, namun di pengakuannya tidak. Ya. Pengakuan dan perbuatannya tidak. Kita Setuju. mulai satu dengan pertanyaan saja kepada kamu. Jika Yesus Tuhannya, siapa iblis menurut Yesus? Mampus kau. Waktu Bang Siapa Ton. iblis? Ini kan kawannya Bang. Kami nggak ada urusan. Kami nggak ada urusan. Jawab. Bang No. Udah itu silakan Nora. kamu jawab. Kalau Yesus Tuhan, menurut Yesus, siapakah iblis? Aku nggak mau jawab. Aku mau Kalau kamu diskusi. tidak jawab, kalau kau tidak jawab, maka panggillah seluruh penginjil atau apologet Kristen topnya di TikTok ini. Saya tunggu. Si Erka dan Edis. Saya tunggu. Kadang-kadang. Aja ke medis sana. Formal kalian tidak pernah kondusif. Kalian menantang saya, kalian bilang saya jago kandang. Ini saya menantang kalian semua. Kristen. Di room saya bebas Bang. Kalau di room saya aman. Iya, Selama aman. tertib Kami dan moderator diam aja. aman. Tenang lo. Silakan Ucok. Cocok. Enggak, aku nggak mau diskusi sama Kristen yang ini Alah. berbeda-beda. Nggak boleh. One Day situ aja Kita juga sama-sama Kristen loh. Jasa si Jehovah Betul. Kristen, kenapa kau? Saya Kristen turun temurun sampai sekarang pun KTP saya Kristen. Tetapi seringkali saya difitnah Islam. Padahal walaupun banyak teman-teman saya Islam ataupun teman-teman API, saya tidak pernah kerjasama dengan API tentang membahas ini. Saya belajar dengan sendiri. Betul. Jadi kita sama-sama Kristen kan, Bang? Ya, tapi Ya. bedanya saya Kristen bukan pengikut Paulus dan Petrus, kamu Kristen pengikut Petrus dan Paulus. Tapi Tuhannya Yesus kan tetap kan? Oke, kita garis besarnya sama-sama menuhankan Yesus. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama Alkitab menuhankan kan Yesus. isinya. Ya, tetapi Alkitab kan kita- siapakah iblis menurut Yesus? Bisa kau menjawab? Jawab dulu. Sama-sama Alkitab kan, kitab sucinya. Tentu. Sudahlah, nggak usah kita bahas lah. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu takut? Takut. Bang Ucok takut. Tuh, Takut dia Bang Jack. Yang itulah Bang Ucok, kasihlah. Kalau kamu takut dengan pengajaran Yesus, nggak usah kau ke gereja, tutup aja gerejamu. Nggak usah kau bantah. Tutup aja gerejamu. Bang Jack, Bang Jack, Sekalian. Namanya takut. Bang Jack, Murtad Bang aja Jack, sekalian. Bang Jack, kalau nggak ke gereja nanti pendeta nggak dapat perpuluhan. Betul. Banyak ceritamu itu ah. Betul. Mana ada perpuluhan? Banyak ceritamu ah. Memang ada kok, memang ada. Ya mana orang, Orang takut bapak saya nggak dulu dapat, bayar pendeta takut nggak perpuluhan dapat kok. perpuluhan itu juga. Lu Bang kemarin Aram. sudah ada mengaku perpuluhan Siapa itu itu? untuk membiayai hidupnya pendeta. Wah, membangun apa namanya? Apa? Bangun apa ya apa? nama bahasa Indonesianya apa ya? Sekarang Kristen anak Paulus bisa menjawab pertanyaan saya enggak? Biasanya kau apa amnesia, pura-pura Tanya nggak dulu tahu siapa seperti Paulus, menurutmu anak Paulus? Tahu. mutar-mutar mau menjawab nggak jelas. Apa? Kutanya dulu, jelas dulu pertanyaannya siapa anak Kamu tahu Paulus? atau tidak? Mau saya ajari atau tidak? Kutanya dulu siapa menurutmu anak Paulus? Ya kamu anak Paulus. Wah, kau nuduh ini. Loh, Nuduh kau. yang bertemu dengan Paulus di padang gurun itu siapa? Yesus. Di Damsik. Ah, di Damsik itu siapa? Yesus. Nah, Yesus. bagaimana Bang Jack? Yesus. Makanya anak-anak Paulus ini botol dan akalnya tidak ada. Siapa kau bilang anak Paulus? Betul. Sebab apa? Sebab Paulus mengatakan kita bodoh oleh Kristus. Nah, termasuk Oleh kau Injil cowok dusta-dustaku, maka Oten mau mendengarkan dustaku. Meskipun kamu beribu-ribu pendidik di dalam Yesus, hanya satu Bapamu. Akulah gundul Paulus. Oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Senang si Nora, senang si Tona, beginilah.
Jadi Engkau bisa kamu jawab. menjawab. Tawa lu, Ton. Siapakah atasan Paulus? Ah, Gak tahu kamu kan? Yesus sebagai Tuhannya, iblisnya siapa? Rasul pendustanya siapa? Belum kau jawab dari tadi. Itulah Tritunggal. Siapa iblisnya? Suka Sebab mulah. inilah yang saya singkapkan bahwa penyalipan Yesus itu adalah narasi bodong, rekayasa semua. bodong. Tapi nggak percaya penyaliban Yesus. Sebab Injil yang dinarasikan bahwa Yesus disalibkan itu Injil palsu. Saya akan bongkar. Bongkar Saya lah. datang Bang itu Jack. koman-koman kalian tidak mau Bongkar. berhadapan dengan saya. Iya, bongkar Bang. Bongkar lah. Siapakah Yang di bawah Ini iblisnya? ada yang- yang ada yang- bayar. Yesus sudah Saya sebagai host ini kan ini ya, ada yang ngomong Bang Jack bidat katanya nih. Saya jambak nih. Bang Ucok, saya nggak ngomong apa-apa Bang Ucok, saya cuma moderator dan host ya. Silakan lanjut. Sama, saya juga moderator. Ah. Dah, Bang Jack silakan itu. Oke. Kamu kayak gitu masa kamu kalah? Yesus Gua mau mengatakan di turun dari Yohanes nanti 6 ayat penasaran. 70, bukankah aku yang memilih kamu di antara 12 muridku ini? Salah seorang di antaramu adalah iblis. Namun Petrus dan Paulus mengubah datanya di rekayasa di ayat 70 karena tidak sinkron. Karena Yesus itu selalu terus terang dan tidak pernah pakai skenario. Maka jawabannya ialah di Yohanes 16 ayat 23. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, kalimat penegasan dengan tanda baca dengan benar juga. Enyah engkau iblis kepada Petrus. Jadi mau kamu denom apapun, sebab engkau adalah keturunan estafet anak-anak iblis semua, Kristen. Kau menerima penyesatan dari Petrus. Pertanyaan saya Bang Jack, Dan Rasul ini kayaknya udah Petrus balik ialah ini Paulus. sebagai bahasan. Dialah Nyahlah, nggak ada kata Yesus kamu di sana dan ya. murid yang dikasih Yesus juga. Nyala iblis katanya ya, jadi nggak ada kata kamu, jangan dirubah-rubah, jangan Ada dipaksakan. siapa yang berkata di situ? Anak Paulus. Nah, iya, tapi Siapa jangan yang kamu berkata di situ? nggak ada. Nyahlah iblis, begitunya Yesus perkataan di sana. berkata Nggak ada kata kepada kamu. Siapa anak Paulus? Nggak bisa kamu pertanggungjawabkan Kau kalau misalnya tafsirkan tidak ada lagi. kata kamu, Kan kau tafsirkan lalu kamu bilang lagi, itu Marcelo. adalah Petrus. Tema dirubah Bang Ton. Halu kan halu jadinya. Jack ini nggak jelas nih orang. Nah kan, panasan kau kan? Panasan kau anak Paulus Tahu kan? gila kok. Panasan Orang kau tolong. anak Petrus. Anak Paulus Tuhanmu, versus Yesus. bilang. Kitab sucimu Alkitab. Kau tambah-tambahkan perkataannya. Nah kan Nggak gila itu. bersungut-sungut kau seperti si Petrus. Tahu lah Bersungut-sungut dia. kau. Udah bau Memang tanah kok. anak-anak iblis ini Ngomongin memang gini. nggak ada akalnya, nggak punya modal. Sama-sama batas. Mulutmu lebih cepat berputar daripada Gak ada yang otakmu. takut Lebih satu cepat. sama yang lain. Lebih Tahu, cepat jangan mulutmu banyak daripada congol. otakmu. Saya pakai data. Data apa kok tambah-tambahkan? Bang Gila Jack bukan kau. JO itu. Bang Ton, Bang Jack. bukan Saya JO. pakai data. Bukan JO. Mau JO sekalipun, mau penginjil sekalipun. Kalau dia Data percaya JO, kepada tambah-tambahkan. penyaliban Yesus, dia menerima Injil palsu. Malu kau nggak? Alkitabmu kau bilang kitab sucimu. Yang Tuhanmu, malu itu Tuhan kamu Yesus. anak-anak Paulus. Ganti Setiap kitab bulan sucimu nggak kamu- apa-apa, daftarkan ke negara. Susah amat. Lu dengar kau? Kenapa diturunkan si Jack? Bukan, kena dia. Kena dia. pelanggaran. Itu gimana tuh? Aneh orang. Bang Jack ganti nama Bang Jack. Tapi inilah si Ton ini memang sengaja dinaikkannya ini. Aduh, kacau ini. Orang saya diem, saya juga yang salah. Saya naikkan. saya Aku pun naikkan. diam dari tadi. Padahal apa? Moderator yang naikkan. Lagi udah. Gimana? Apa diskusi kita jadi mas? Darah Enggak, aku menunggu Bang Jack Gimana? aja. Bang Jack Senang ganti kali akun. itu. Senang kali itu. Ya. Makan lah itu. Ini Makan lah. membuktikan apa, Ucok, Bang Ucok? Dengarkan itu. Apa? Ini membuktikan di internet kalian aja itu masih saling beginian. Sama, kalian juga begitu. Mana? Nah, kami sama Kalian siapa, juga Bang? Sunni sih, ya. Kami sama siapa, Sunni Ucok? juga beda sama kalian Sunni. Sejak kapan Sunni itu Beda. dengan Indonesia ada di Indonesia ini? Lebarannya aja beda. Ada, banyak. Muhammadiyah sama NU juga Aku beda doang lebarannya. itu. Dengar. Lebaran itu tidak menentukan ketuhanan kami, woi.
Jumlah puasa Lebaran juga tidak beda. menentukan ketuhanan kami. Dengar. Tapi itu kan Diam dulu, Andre. perbedaan. Diam dulu. Dengar dulu, satu-satu. Kalau enggak saya turunkan. Dengarkan baik-baik ya. Gantian dong. Lebaran, Santai. Lebaran itu berarti kan mereka puasa. Puasa itu rukun Islam yang wajib dikerjakan. Apakah mereka nggak kerjakan? Kerjakan walaupun berbeda. Iya, namanya juga siapa beda Tuhan? kan. Diam Kita dulu. beda. Tidak beda. Dengar. Ya, kita siapa beda. Dengarkan dulu. Kau dengar baik-baik. Kalau ditanya sama mereka, siapa Tuhanmu? Dia jawab Allah. Siapa nabimu? Rasul, Nabi Muhammad. Apa kitabmu? Al-Quran. Nah, kau tanya tadi sama Bang Jack itu. Apakah dia Yesus mempercayai katanya bahwa Tuhannya. ya nah, sekarang kalau kau tanya Tritunggal, Bapak Tuhan bukan? Enggak, aku nggak nanya itu, aku tanya siapa Tuhanmu. Dengar dulu Yesus kok, katanya. makanya aku tanya. Saya tanya sama kau, menurut Tritunggal, Bapak Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan. Menurut Oneness, Bapak Tuhan bukan? Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Mereka akan katakan, Yesus itu Tuhan sepenuhnya, bukan manusia. Tapi kalau menurut Tritunggal, Yesus itu adalah hakikatnya manusia juga. Nah, sekarang tanya Unitarian, Yesus Tuhan? Tidak. Saksi jawab, Yesus Tuhan? Tidak. Nah, Bang Jack tadi, apakah Yotefafa YHWH itu Tuhan? Dia bilang YHWH itu adalah iblis. Paham kau? Di sini aja kalian Udah aku dengarkan dengar dulu. itu, Udah Tok. berbeda-beda loh. Kamu Yesus Udah itu murni. dengar dulu. Iya itu. Maksud saya begini, Tok. Kalian kan selalu membilangkan perbedaan kalian itu adalah lebaran. Intinya mereka berapa? Berpuasa, membayar zakat. Tuhan mereka tetap Allah. Nah, kalian, Tuhan kalian siapa? Masa Bapak dikatakan YHWH itu adalah iblis? Yang satu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Yang satu mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, dinom kalian ini loh itu, ini belum beres. Makanya aku bilang itu, aku boleh ngomong ya. Pertama silakan, poinnya Tok. adalah pasti ada perbedaan. Gitu ya. Yang kedua, selama mereka mengakui Yesus itu Tuhan dan Alkitab adalah kitab sucinya, itu sama. Yang Nah, berbeda tidak mengakui Unitarian Yesus itu adalah bagaimana? Tuhan. Dengar, Unitarian. suruh aja mereka daftarkan agama sendiri, bikin kitab suci sendiri. Unitarian selesai, itu kan? bagaimana? Unitarian. Makanya kalau mereka menganggap itu kita berbeda pada dasarnya, Tuhannya bukan Yesus dan Alkitabnya bukan kitab sucinya, daftarkan Oke. aja agama sendiri. Oke ya. Silakan, Mas Marcelo ini silakan. nggak ada isinya nih, nggak ada ilmunya ini, nggak level saya ini berdiskusi sebenarnya. Enggak. Nggak ada. Kita sudah Kau sering kau berdebat. Cari levelmu. Ah. Banyak cerita kamu. Nggak level saya dengan Kamu, ini. Coba Jack, ada yang begini cerdas dulu. nggak? Otentik Teman-teman. lain ada yang cerdas Biar kita Teman-teman, bentar buktikan dulu, dulu bentar sama dulu. orang-orang Bang Ucok, yang di sini ya. Ya, bentar dulu. Ada Ya. yang cerdas Bentar dulu, bentar dulu. daripada si apa ini? Marcelo ini. Ya, bentar dulu saya tertibkan dulu. Turunlah, Tolong Kak, nanti kalau nggak ada gantian level, narasinya sama cari narasinya dijaga santai aja. Iya. Gantiannya satu-satu ya. Hati-hati Bang Jack, perkataannya nanti Ya, kena tunggu, bengek. begini, sedikit aja Bang Tol ya. Yo, Bang Ucok, silakan, coba silakan. tanyakan. Yesus yang mana yang dimaksud si Jack ini? Aduh, Jadi kita kamu tahu diam dulu. aja lah, udah setiap hari kau ke Coba Kemal. tanya, yang Dari kamu maksud, yang kamu Iya, percaya iya. Yesus Diam, mana? diam, Coba diam, tanya diam, dulu diam, Bang Ucok. diam. Dari Nggak Tigdoi. ada, Cimo. Udah pernah kau Dari nangis Tigdoi. sama buru nih. Guru Diam kau. Isukun. Ya, Dari Tigdoi. apaan? Ya si Raid Marcelo. Unang-unang songoni ho itu di dokokon naritik. Oh, Ada tertulis do. Oh, itu. Puasa dong, dakudokon dari Tigibana. Tuhan aja Yesus. Hodo naritik, hodo anak ni si Paul di dokon ibana. Alkitabnya kitab Unak pala suci. dokon songoni, unak pala dokon songoni ucok. Anon dijelaskan isi do Paulus, isi do Paulus, Biar nggak kena isi do tombak. Paulus langa. Isi do Paulus Biar langa. nggak kena tombak. Enggak, Kita main begini data. Tom. Kita Main harus data. kita tanya dulu Kita main sama si data. Jack, Yesus yang mananya yang dia maksud? Apa Yesus Kau memang usah yang kau dari Yesus yang Alkitab mana? kah Kau usah selama kau- ini, kau usah atau jelas. memang Yesus yang dalam pikirannya supaya jelas dulu dia Kau Kristen bisa atau diam bukan nggak? begitu? Bisa Coba diam Yesus nggak yang kau mana yang anak kamu Paulus? jelaskan? Bisa diam nggak? Bisa diam nggak kau anak Paulus? Akan ucok. Turunlah kawan. Semua Kristen mengatakan Yesus adalah Tuhan. Oke, saya setuju. Lama, Kamu setuju. lama. Siapa Dari- iblisnya menurut Yesus? Siapa iblisnya dan penyesatnya menurut Yesus? Kalau penginjil Yahweh Tritunggal ada iblis, tapi kalau ini kali ini saya akan bongkar. Kalian nggak tahu sama sekali karena kalian hanya memuliakan ajaran Paulus.
Aku ngomong ulang-ulang Enggak, ya. bukan itu. Pertanyaan saya begini, J. Kalau selama Iya, kau Pak, percaya Yesus adalah Tuhan dan kitab sucinya Alkitab sama kita, tapi kalau berbeda kau Maka daftarkan, kamu sendiri yang baca atau saya ulangi lagi? kau tambah-tambahi kok. Kamu sendiri yang baca atau saya ulangi Kau lagi? Karena kamu tambah-tambahi. selalu Perkataan tidak mau Yesus percaya, kepada Petrus, selalu tambahi. curiga. Jujur Karena dulu, kau anak tambahi Paulus ketika Jujur membahas dulu, kau. Bibel, pura-pura Hei. berfitnah, tuduh saya bidat, tuduh ini. Saya sudah katakan, saya lah antikristus, bukan kaleng-kaleng. Nah, ku tanya lah. Kau nambahin nggak tadi? Hah? Kau tambahin nggak tadi perkataan Maka Yesus? saya akan bacakan ulang ya, saya akan bacakan ulang ya. Tukang tipu kau. Saya akan baca ulang ya. Di sini kalimatnya ya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Titik 2, tanda seru di atas. Enyah engkau iblis. Titik. Kalau sudah ditentukan Yesus. Karena Yesus mengatakan perkataan ini Nggak ada kata engkau, kamu rubah-rubah. Nggak ada kata engkau di sana. Nyalah iblis, itu ayat yang sesungguhnya. Langsung kerasukan kau semua kan? Anak Karena iblis. kamu bilang nyalah engkau, nggak ada kata engkau, nyalah iblis. Nora, Kok kalian jadi senang kerasukan sih anak-anak? Bukan begitu, makanya satu-satu lah. Sebentar lah Bang Raiti. Bang Ucok Tumpuk dulu. ngomong kok. Baca dulu Bang Kalian ini. Jack. Kalian sama Kristen loh. Gitu loh. Izin teman-teman, izin teman-teman kalau diskusi satu-satu ya. Jadi sesama penghuni neraka itu harus saling kompak. Oke. Nggak begini, dia nambahkan Satu-satu. ayat tadi, nyalah engkau, bukan itu bunyinya. Oke, baca Nyalah lagi bagus. iblis. Iya, oke, Saya baca nggak mungkin nggak saya bagus-bagus. koreksi. Bang Jack, baca Ah. bagus-bagus. Jangan ditambahin dikurangi ya. Oke. Diam dulu, diam. Oke, antara Diam, ini Ucok. antara Jack Saya Jack pertegas 555 kalimatnya. dan Memang Ucok. anak-anak Paulus ini jago juga mengkritiki. Oke. Oh ya, anak-anak Paulus Maka mereka memang. Yesus Lanjut. berpaling dan berkata kepada Petrus titik 2, tanda seru, enyahlah iblis, ya kan? Titik. Engkau suatu batu sandungan bagiku, koma, sebab engkau bukan memikirkan apa yang kupikirkan atau apa yang dipikirkan Tuhan, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Sebab di pikiran Petrus adalah hanya duit dan perempuan saja. Ini sejak Mana kerikil. orang begini nih? Engkau tidak Dah. Dibantah. Ada berapa pribadi di situ percakapannya di Matius 16 dan Matius 16 nomor 23 atau ayat 23. Silakan. Biasanya jago kalian tentang membahas pribadi. Kau ini memang 3 pribadi Susah ya, tuh orang Bang Jack ini. ya. Ya, Tiga ada berapa pribadi ya. pribadi di situ? tenang kau ya Nora ya. Percakapan Tenang kau siapa di situ? Senyum kau ya. Baca lah itu. Terus senyum terus. Ucok jangan kayak gitu. Nanti ku DM Ucok, kau ya. lanjut. Tenang kau. Ya bagus. Bagus kelebihin. Tambah banyak dosamu tok ya, Nora. Aku ketawain aja lah tuh firman Tuhan. Bukan begitu itu. Ini Kristen loh. Nekel, senyum-senyum lah kau. Inilah Dan semeringah, saya Kristen, saya nggak pernah mengaku jadi Islam. Dan saya juga di Darah Yesus. sudah 2 tahun saya live siang malam. Yesus. Nggak begini. Saya bukan kaleng-kaleng. Kita sepakat dulu, Jack Saya ini harus profesional kita orangnya. tanya dulu. Dia Satu-satu. Yesus yang mana yang dipercayai. Jadi kita tahu simpulkan kalau dia Kristen atau tidak, bidat atau tidak, kan begitu. Kau turun aja lah kau, turun aja lah kau. Kau Sekali kau itu bilang diatur, tidak. mau diatur kau ya. Tidak mau diatur Tidak kau. kondusif kalimat. Sekarang diskusi antara Jack 555 dan Ucok. Ganti-gantian pakai data. Silahkan. Silakan kau Nah, bantah. ditambah Bang Andri boleh. Saya pro sama Bang Ucok. Ya, senyum dulu. Ya, ketawa kau. Capek gua. Ayo Oke, kamu aku- pasti bisa Bang aku Ucok. Jack- Tepuk tangan Jack. buat Tuhan. Ya. Oke, aku Jack 555 ya. Aku pasang Jack 555. Selang semuanya, selang. Kapan-kapan. Kurasa bisa TKO langsung ini anak-anak Paulus ini. Nanti kamu langsung jeblok. Lanjut. Sekarang Malas giliran sekali itu aku Ucok ketemu dulu ya. pasukannya Boru nih Yesus ini. Malas Jack, sekali Bang aku Jack, ketemu itu mereka. Ucok. Iya. Sebentar dulu Itoku. Bang Jack giliran itu Ucok untuk menanggapi. Silakan Itoku yang baik Silakan, hati yang silakan. cem-cem.
Enggak, gini. Aku pada prinsipnya berdebat sama orang-orang seperti pasukannya si Boruni ini, kutanya dua hal saja. Apakah Yesus kau akui sebagai Tuhanmu dan kitab sucimu ada Alkitab, maka kita sama. Tetapi sempat kau merubah atau kau berpaling dari apa yang ada di dalam Alkitab, maka silahkan daftarkan agamamu sendiri di negara ini. Jadi curhat kau anak Paulus. Kau jadi curhat, cemen kau anak Paulus curhat. Siapa anak Paulus? Woi, Keong, siapa anak Paulus? Anak setan lah kau. Kalau kau nggak mau anak Paulus, anak setan. Bang Jack, nanti kena. Bilang si Lilis, bilang si jelas Lilis. kau. Si Lilis bilang. Kalau si Ton bilang aja si Sutun gitu. Nanti abang Oke, senang ini- ya, ini- abang. Anak Teman-teman, Lucifer kesini bisa ya. teman-teman. Aku tengahin ya. Aku tengahin teman-teman. Ini arena diskusi ya, bukan arena curhat. Ya, Bang Ucok Betul. silahkan kalau tidak mampu untuk melawan narasi Bang Jack, silahkan lambaikan tangan ke kamera, tombol X sebelah pojok kanan atas. Jangan. Ucok, yang turun itu adalah bidat. Yang turun itu adalah kala. Ternyata dia tidak bisa membantah argumen. Yang turun. Silahkan Ucok, bawakan argumenmu Kau Ucok. senang aku terjebak sini Silakan. kau ya. Senanglah kau, make upan lah kau situ, Pak. Iya, aku harus make upan biar tambah mulus. Pakai skin toner Coba. itu, Bung. Enggak gini. Fokus bisa yuk. Bang Ucok, saya kecewa Bang Ucok ini. Aduh. Gini Bang Ton, kita biasa diskusi enak ya, cuman ini ditambah-tambahin ya, dirubah-rubahnya nggak enak begitu. Padahal kita Memang sama. Itu kan biasa, namanya nggak terlalu Orang hafal. bebal tidak menerima didikan yang benar, tetapi orang yang bijaksana akan menerima teguran dan didikan yang benar. Nah, sekarang kutanya sama abang lah. Abang Kristen. Ini simple pertanyaan. Balik kau bertanya dari tadi. Kutanya dulu, abang Kristen. Saya jawab lagi ya, buka telingamu ya anak Lucifer ya. Turun temurun saya Kristen, KTP saya pun Kristen sampai detik Oke. ini. Harus seperti Apa apa arti saya Kristen membuktikan supaya kamu percaya ya anak Paulus. Apa arti Kristen itu? Kristen artinya ya pengikut Kristus, pengikut Oke. batu yang diminyaki. Udah? Batu yang diminyaki pula. Inilah nggak nyambung aku awak kalau begini nih. Aduh. Penjual batu gue ya. Daripada kok kapan hari bahas jangkar sama aku Bang Ucok. Bang Ucok kok bahas jangkar sama aku nggak protes loh. Jangan masuk Banto. Kenapa disebut Banto? Masukkan sini. Udah, itu Beda. Sregar udah. Kenapa disebut batu, Bang Jack? Nah, itu biar tahu si Ucok. Bang itu Regar. Batu penjuru, mau bilang batu penjuru dia. Ya kan? Kenapa dikatakan batu? Karena memang ada itu datanya bahwa Kristus itu batu penjuru yang dibuang. Nah, Pelajaran Kristus itu adalah etimologi dari bahasa Yunani. Ya, Iya, dari yang bahasa artinya? Yunani. Kristos. Yang artinya? Kristos Theos. Bahwa Nah, itu itu artinya artinya? batu. Yang diurapi. Yang diminyaki, diurapi dengan minyak. Memang kau tambahin lagi yang diurapi baru dia iyakan. Kalau nggak tahu dibilang batu itu. Memang longor ini orang. Iya, benar. Jangan marah itu Ucok. Enggak, karena aku jengkel aja lihat itu aku lagi pusing itu make upan pakai skin toner. Agak kali Aku ya. menikmati Ya, perdiskusian. betul lah, udah betul itu. Cepat, lanjut. Itulah, kan sudah dinasihatkan oleh Yesus. Pada terhadap ragi Herodes, artinya ragi Yunani. Tapi kamu tidak mendengarkan. Kamulah yang memberikan dirimu disesatkan oleh Paulus. Estafet kepada bapak-bapak gereja sampai detik ini kepada teologi ataupun pendeta, uskup atau pastor dan sebagainya. Kamulah yang memberikan dirimu disesatkan. Kamu diberikan budi pekerti, namun kamu tidak menggunakannya dengan tepat. Karena karena hatimu busuk, tidak bersih dan tidak jujur. Busuk kok. Aduh, pedih. Lo lah, ngeri kali tuh. Pedih. Kau Pakai busuk skin toner hatimu. itu. Pakai Ya. skin toner jualan. Udah, jangan kau urus skincare saya. Nanti ku DM kau apa nama skincare saya.
cepat. Kau belikan istrimu nanti Eda itu ya. Jangan-jangan kau ada duit. Kenapa saya sarankan, kenapa saya mengatakan yang disampaikan oleh Abi, apologet Abi adalah itu benar ya, disampaikan teman-teman Abi itu. Ketika kamu selalu mencuri dari serapan dari bahasa Arab termasuk mendengar itu sama teman-teman Kristen, assalamualaikum. Kalau memang kau cinta, nggak usah kau egois, murtad aja. Dengan masuknya kamu ke dalam Islam, kau akan memuliakan ajaran Yesus. Saya pastikan. Kalau memang kamu tidak mau mengeluarkan kata Allah itu dari Bibel. Betul. Tepuk tangan dulu, Bang Ton. Bentar lagi minum. Silakan itu Jack. Karena kamu kalau tetap di dalam kekristenan, kamu akan seperti manusia yang kebingungan, tidak tahu tujuan dan tidak ada arahnya. Saya bongkar rahasianya Tritunggal, itulah konsepnya Alkitab ini, ialah inti daripada Alkitab ini 3 tokoh pengajar yang legendaris. Pertama tokohnya adalah Musa, yang diperkenalkan oleh Musa adalah YHWH, dan juga tokoh Yesus namanya yang membuat pengajarannya sendiri. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. Dan tokoh kedua adalah Paulus sebagai badan intelijen independen Kaisar Romawi yang mempelajari agama Yahudi dan mempelajari ajaran Yesus, menggabungkan dan membuatnya suatu kitab. Ini udah kebohongan ini. Paulus tidak pernah mengajarkan Trinitas, ini pembohong nih si Jack nih. Trinitas itu apa sih menurutmu? Loh, jadi Sesuatu tiga pribadi yang berbeda, pribadi tiga itu pengajaran pribadi yang berbeda disatukan menjadi suatu kitab. Oke, Itulah tanya. Kristenan. Kau diam dulu Jack ya. Kau diam dulu Jack ya. Sesuatu yang belum keluar dari Tuhan itu disebut apa? Sesuatu yang sudah keluar dan sesuatu yang menggenapi yang sudah keluar itu yang disebut dengan Trinitas. Coba, itu bukan pribadi. Coba jelaskan. Trinitas itu sebutannya adalah Tuhan Yesus Kristus. Tiga kata yang berbeda atau tiga tokoh yang berbeda atau tiga pribadi yang berbeda. Tuhan adalah sebutan menurut teologi kekristenan. Yesus namanya, Kristus adalah mereknya. Kau perbaiki dulu bahasa Indonesiamu. Bahasa Indonesiamu juga masih kumur-kumur. Tiga kata yang berbeda disatukan menjadi suatu kalimat, menjadi kalimat yang sakral dan suci yang diimani oleh kekristenan. Ya udah, Trinitas yang kau maksud itu gimana? Biar aku jelaskan Trinitas dari aku. Saya sudah jelaskan, berarti telingamu nggak kamu ini, telinga dan otakmu itu nggak kamu serap Jadi ya? aku tidak berasumsi tentang pribadi. Getau ke udah. Tolol. Sesuatu yang belum keluar dari Dengarkan Tuhan. anak Paulus. Oleh karena itulah kekristenan mengatakan bahwa Yesus 100% manusia, 100% adalah Tuhan. Sebenarnya itu tidak masuk akal. Dalam argumen seharusnya 50% Tuhan, 50% manusia. Nah, demikian juga Musa kan 50%. Musa kan 50% manusia, 50% juga dituhankan oleh kekristenan. Demikian Yesus, demikian juga Paulus. Biar kau paham Trinitas Untuk itu. itulah Yesus tidak Konsep menerima sebenarnya panggilan kalau engkau menyebut dia Tuhan. Konsep yang dibuat Tertullianus itu sesuatu yang sudah ada. Tetapi yang sebelum ada, ini yang disebut dengan Bodoh amat dengan Tertullianus. Kita bahas sebenarnya. Aku pun tidak setuju kalau dia mengambil dari yang sudah ada. Tetapi yang sebelum ada itu, kamu harus memahami yang disebut dengan konsep Trinitas. Konsep Trinitas itu sebenarnya satu yang disebut dengan Sophia, dua yang disebut dengan Dapar, tiga disebut dengan Ruach Hokades. Paham nggak kau? Coba kau cari sendiri, sampai mati nggak dapat kau. Kau belajar, kau 20 tahun lagi. Kau kumpulkan apa yang semua keturunanmu. Belum tentu mampu berhadapan dengan saya diskusi debat tentang jelaskan dulu arti Sophia itu apa? Arti Sophia itu yang disebut dengan tiga. Apa arti Sophia? Makan nggak dong itu, makan sampai mati. Sekarang dari tadi kau baru naik. Sekarang saya ulangi kembali ke topik pertama. Yesus sebagai Tuhan menurut keyakinan Kristen. Lalu siapa iblisnya?
Silakan. Tahu iblisnya. Ya, siapa iblisnya menurut Yesus pakai data, dan siapa rasul pendusta iblis itu menurut Tahu anak-anak data iblis itu, tahu Bible. keturunan iblis itu. Pakai Tahu. data kau, jangan pakai congor. Tahu kau, ngartikan Sophia pun enggak tahu kau. Itulah anak-anak iblis. Tak ngerti. Pakai data. Hah? Coba artikan arti Sophia. Pakai data. Ini lagi nyari-nyari orang ini semua nih, arti Sophia itu Pakai apa? data kau, pakai data. Ini data, aku pakai Sophia. Sophia itu apa? Siapa Yesus? Siapa iblis menurut Yesus? Dan siapa rasul iblis atau rasul pendusta menurut Yesus? Silakan pakai data. Tiba-tiba Sophia. Pakai data. Karena apa? Karena doa pendetamu pun setiap minggu, saudara-saudara terkasih, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kamu. Diberkatilah suamimu, diberkatilah lumbungmu, diberkatilah anak-anak istrimu, diberkatilah usahamu. Saudara-saudara terkasih, jika kamu membantu pelayanan gereja, membantu hamba Tuhan, investasi dalam kerajaan sorga, maka Tuhan akan membalas berlipat-lipat kali ganda, saudara terkasih. Ya kan? Saudara yang terkasih. Kita minum darah Lucifer, kita makan darah Lucifer, jadi zombie kalian. Darah Yesus. Ya, jelaskan dulu apa arti Sophia. Jadi kanibal kalian. Enggak usah jadi pemecah. Artikan dulu arti Sophia. Itu arti Trinitas yang sebenarnya. Bodoh amat dengan Trinitasmu. Orang Trinitas itu adalah sekte iblis terbesar di dunia ini. Oh gitu ya, pikiran Tuhan itu iblis ya. Baru tahu aku pikiran Tuhan itu iblis. Karena bapak gereja yang legendaris sekte iblis Trinitas ataupun Tritunggal adalah Petrus. Kamu tidak bisa mengelak itu. Bang Andre, boleh nanya Bang Andre? Itu Tuhan Yesus waktu netek gimana caranya? Ini lagi pertanyaannya lagi bahas pusing masalah siapa iblis. Nanti Jadi ngepet orang lagi. membersihkan Kristen juga ini muslim. Bukan pertanyaan pasti bodoh ini. Tuhan Kalau Yesus, orang membersihkan gimana caranya? Coba jelasin gimana tuh? Apakah roh Tuhannya keluar apa gimana? Apa itu? Jadi minggu pertama kau pergi sudah investasi kepada gereja. Minggu pertama tekor, minggu kedua jong, minggu ketiga tekor, minggu empat jong sampai rungkat. Enggak, di-mute dulu biar ku jawab. Depo lagi ke dalam kerajaan surga. Dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, sampai itu rungkat. satu ganti-gantian lah. Biarkan dulu selesai Bang Jacknya. Masuk Bang Jack. untuk Regar, masuk Bang Bang Jack. Ucok, masuk Bang Mardan, masuk kalian gitu satu-satu lah. Karena kamu investasi ke dalam kerajaan Zeus. Tekor jong. Kerajaan Zeus. Siapa Zeus itu Bang Jack? Bang Jack. Halo Kak Nora. Ya, halo. Adalah Zeus. Rusak sudah. Ngamalala be, ngamalala. Jadi Zeus itu adalah Theos. Theos itu siapa? Dewa kan? Zeus. Namanya? Ada dewa Zeus yang jenggotnya agak lebat dikit. Namanya itu dengan kata Tuhan. Tuhan itu Rusak. jiwa. Si Jack ini rusak. Tapi kenapa kita mengartikan Syaratkan Jadi apa, Jack? jemaat gereja Bikin mengharapkan agamamu kalian sendiri. kapan ya kalian berkat ini datang, karena saya sudah investasi di dalam kerajaan surga. Oh, Kerajaan Zeus. bikin agamamu sendiri, Kok Jack. malah bangkrut. Zeus pula. Jadi Zeus ini Tuhannya siapa Bang Jack? Tuhannya Kristen Ada lah. asin, panasin. Sebenarnya kekristenan ini kan dari etimologinya Yunani. Makanya lebih mencintai Ya, yang ngomong kali 500 atau kali Bang berapa Mardan, bangsa lain daripada Ya, Rusak semua. Ucok, Bang Ucok, satu-satu dong itu. Bunda Nora, saya yang jawab.
Timotius itu Tuhan cadangan. Nora. Nah, Denis ini Kristen Islam. Muslim 100% masih normal. Jangan Bang, nggak boleh kita di sini menjawab. Nggak boleh bang, yang muslim nggak boleh nih. Dan oleh karena itulah saya keluar dari gereja. Karena saya lebih pandai dari pendeta-pendetanya. Dan juga saya tidak menemukan apa-apa di sana. Yang saya dapatkan Keluar pun bertahun-tahun. kau nggak apa-apa. jong. Nggak rugi kan? Tekor jong. Buang-buang waktu saya di sana. Nah, Kau perpuluhan ini itu kayak dendam bagaimana? pribadi kau ini nggak jelas. Gini ya, aku secara pribadi juga hampir 10 tahun. Nggak boleh loh itu Andre secara pribadi. Tapi aku tidak pernah aku menjelek-jelekkan yang namanya Alkitab, menjelek-jelekkan apa yang mereka tulis dengan berdarah-darah itu, dengan kata-kata seperti si Jeng. Aku 10 tahun nggak ke gereja. Kenapa? Masa aku duduk sama seorang penista? Artinya gini. Karena kamu tidak dapat pengajaran di gereja. Dengar dulu, Justru di Jack. TikTok inilah kak aku banyak mendapat pengajaran yang benar. Terlebih kalau kamu sering masuk berdiskusi dengan Jack. Saya pastikan. Bapakku dididik orang Jerman, opungku dididik Kalau orang kamu di gereja hanya mendengarkan khotbah yang diceritakan cerita perjalanan bangsa Israel. Bang Jack, Bang Jack sebentar. Itu Andre. Siapa yang mendidik Bapak Bang Andre? Itu Andre, orang Jerman. Ya. Negara yang salah satu mensahkannya ada LG Tungkik. Oh begini, di zaman bapak saya itu nggak ada yang seperti itu. Ini. Itu kan kamu membicarakan Salah satu negara yang mensahkan adanya LG aku Tungkik. bilang, masa hidup politik? Ini kita bicara rohani, yang kamu bicarakan politik. Loh, LG Ngawur Tungkik namanya itu itu. disahkan di dalam gereja. Iya kapan? Loh, kamu nggak baca berita ya? Iya kapan? Mana sih? Kapan? Bang Andre bacalah. Ya, Di kapan? tahun 2022, salah satu negara yang sudah mensahkan LG Tungkik adalah Jerman. Oke, bapak saya belajar dari orang Jerman tahun 62. Jadi di zaman itu belum ada ya. Makanya kamu bilang jangan kamu masuk ke politik dengan Bang rohani. Andre ini seolah-olah bangga yang bapaknya diajarkan oleh negara yang ternyata sudah mensahkan LG Tungkik. Ah, ini setelah dan sebelum kamu samakan. Makanya aku bilang jangan berpikir secara realistis seperti Aduh, itu. Bang Jack, nggak apa-apa itu, udahlah, sabar aja lah itu. Yang dikatakan Bang Jack itu benar. Lanjut itu Jack. Artinya gini loh Jack. Dari awal pun kau Trinitas kau mengklaim bahwa Trinitas pribadi itu salah. Trinitas yang saya sampaikan ini pun kau bilang salah. Udah. Tentu salah karena pikiran Tuhan pun kau bilang kamu iblis. menuhankan Bible. Di situ kesalahanmu karena Iya, kamu pikiran Tuhan menuhankan pun kau bilang Bible. iblis. Arti Sofia itu Semua bukan Tuhan. tahu. ayat-ayat dari Artinya kejadian otakmu itu sampai memang otak wahyu adalah iblis. firman Tuhan. Udah. Akalmu seolah-olah buntu. Hagia Sophia pun tak tahu arti Hagia Sophia. Nah, suatu pertanyaan Oke. kepada kamu, satu pertanyaan kepada Kena tombak ya, hancur ya. Oh sinyalnya kurang bagus bang Jack. Jaringannya yang nggak bagus. Kok berharap kali dia kena tombak? Kau nanti Jaringan. ganti akun 10 jaringan. Iya. Enggak. Aku mau Bang turun Ucok tapi nggak sebelum enak mau aku turun. turun kalau nggak kuladeni orang ini ketawa Ucok nggak kampung berani nanti sama turun. kau Nora. Bang Ucok. Ya nggak sanggup lah kau Cok, nggak Aku sanggup. mau turun, Kalau aku berhadapan tidak. dengan Aku saya turun, harus kamu belajar diketawain dulu, sama si belajar Bang sama kau. sungguh-sungguh, rajin Nih. kau baca Yang Bible. suruh Woi, tidak. Jack, Apa sih Ucok? Kenapa kau marah-marah sama aku? Apa salah dan dosaku padamu? bukan samamu itu sama si Jack ini aku agak panas ini. Kau belajar Apa dulu, kau tanya belajar. sekarang soal iblis? Apa iblis? Belajar Apa iblis? siapakah Tuhan di dalam keyakinan kekristenan yang kamu ikuti itu aja kamu nggak kenal Tuhan siapa Yesus. Tuhan Yesus. Oke. Apalagi pertanyaanmu? Itu aja yang kamu tahu, sama kayak anak-anak sekolah Terus? minggu. Ya apa lagi? Kamu itu di mata saya hanya anak sekolah minggu. Ya apa yang mau kau tanya? Apa mau kau tanya? Udah Jika lah, Yesus yang Mau aku turun? ngajarkan kau itu Ucok. Adalah Itu Tuhan, Edgar. siapa iblisnya, siapa rasul iblis itu. Iblis dalam Alkitab ada dalam beberapa nama. Ada Lucifer, ada setan, ada Menurut Belze-
Yesus. ada Abaddon, ada Yesus. Asmodus. Bukankah kamu tadi sudah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan bagimu? Menurut Yesus. Jangan lari-lari. Fokus di situ saja biar kamu teredukasi. Kok paksa aku fokus? Aku Jangan menurut fokus pada keseluruhan Alkitab. Bible. Kalau menurut keseluruhan Iya. Bible, Tuhan pun banyak, iblis pun banyak di situ. Iya, jadi ku jawab pakai data yang Silakan. mana menyebutkan Apakah kamu tahu iblis itu atau dalam tidak? beberapa nama. Saya Kenapa? bisa buktikan karena Kristen pada umumnya pasti akan mengatakan bahwa iblis ialah Yudas. Berarti artinya Yudas dengan itu kesimpulan manusia, tapi kamu membela dipengaruhi oleh iblis, iblis. membela Petrus, membela Paulus. Itu yang salah. Itulah yang salah, Bang Jack. Pemahamanmu yang keliru. Kalau ku bilang Yudas itu manusia Kau baca yang dipengaruhi dulu oleh di iblis. Yohanes 6 ayat 70. Baca dulu sendiri biar ganti-gantian. Iblis itu sifat, Bang. Iblis itu pakai data dong. Kok kau mencak kau ini? Pakai Keong data. kau. Nah ini ku pakai data, kau bilang menurut Yesus. Ku pakai Pakai Alkitab, data kau lah. bilang menurut Yesus. Menurut data Alkitab, iblis terdiri dari beberapa nama. Zaman Adam sebagai ular dia. Ada juga disebutkan Lucifer, ada disebutkan setan. Kok lari ke Kau bilang pakai data. Yaudah, sini saya yang bacain. Saya yang bacain. Bang Mardan, izin Bang Mardan, sebentar Bang Mardan. Jangan kau selaku Jack. Aku udah sopan nih, ketawa-ketawa aku dari tadi. Kau bilang pakai data, ku bukakan data. Kau bilang menurut Yesus. Apanya kau maunya? Ya ini, Mau didengar ini aja? data nih, ku bantu bacain deh. Yohanes 6:70. Jawab Yesus pada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Itu. Ya, Iya, di antara Bang, lanjut. 12 Dalamnya adalah itu iblis. manusia. Oke, terima kasih sudah Dengar. dibacakan. Hei, Kalau kamu mengikuti bahwa penyesatan daripada Petrus dan Paulus, kamu berpihak kepada yang kedua itu, kamu mengatakan iblis itu adalah Yudas, kita uji ya, karena iblis itu akan Uji sampai apanya dan orang selalu ini? menyesatkan. Oke, udahlah menurut Bang Ton, capek awak mau makan awak. Yohanes 6 ayat 70, Gitu ya Bang Ton ya. siapakah di antara murid yang 12 ini iblis yang estafet melakukan penyesatan? Silakan. Tumbang satu Bang Jack. Silakan Bang Andre, lanjut. Cair kita Bang Ton, Bang Jacknya menang, cair kita Bang Ton. Cair dong, cair. Kabur ucoknya, kabur ucok. Pilihan Bunda Nora udah ini. Cair kita cair. Kabur ucok. Andre, Gak berdaya kau ucok. tinggal semata wayang. Kau Andre kan? Biasanya kalau otet Itu ada lagi Mardan kalau tuh. 1, 2, 3 orang. Kalau saya tunggal, pemain tunggal saya. 1000 pun kulawan ya. Itu ada Bang. Makan ini masih receh-receh itu. Ya, bagaimana dengan jawabanmu atau Gaskan, tanggapanmu? buktikan. Teman-teman izin. Bang Andre bentar. Aku tengahin dulu ya. Ini diskusi antara Bang Jack 555 dan Andre Siregar, teman-teman di bawah, dan kedua-duanya Kristen ya. Jadi jangan ada yang masuk. Dan mereka berdiskusi pakai data bergantian. Kalau nggak bergantian, saya mute, saya turunkan. Lanjut, aku selang habis poll Jack 555. Gas. Terima kasih moderatornya. Untuk yang di bawah silakan diundang di share. Mau siapa? Edis TV, Mikana suruh naik sini. Malikil. Biar saya permalukan. Apologet oten anak Paulus ini. Menjawab Trinitas saja pun tak bisa. Saya permalukan arti Sophia. Saya sudah jawab Trinitas ataupun Tritunggal adalah iblis terbesar. Trinitas yang kau pahami itu udah salah. Loh, Ku sampaikan Trinitas yang ku sampaikan tadi nggak bisa kau jawab. kamu pura-pura ya mengalihkan pembicaraannya. Bukan Pura-pura atau mengalihkan pembicaraan. Kau udah Menurut Yesus, kau merasa menang. Menurut pernyataan Yesus, 12 muridnya ini Iya, ada arti seorang Sophia pun iblis. nggak tahu. Siapakah iblis menurut Yesus? Kau. Dan siapakah rasul iblis menurut Kau. Yesus? Silakan. Kau lah anak-anak iblis itu kau. Tidak bisa mengartikan arti komplement yang disampaikan Yesus. Itu cara berpikir kan? Petrus. Kejang. Wah. Cara berpikir Petrus yang dikatakan Nggak di situ. nyambung.
Kemana-mana kau. Karena semua pendek kau. Nggak paham kau arti makna dari makna teks itu. Saya ulangi ya, saya Si ulangi. siapa mana? Siapa nama yang tadi si John? Si Ucok. Si Ucok Sudah kalah dan orang. cair kita Pojok, cair kami kak udah kak Ucok cair kami Cair drum, cair. cair kami cair. Nah, lanjut. Kenapa nih? Siapa yang mau didengar ini? Kita diamlah Ya dulu. udah gantian. Oh, Bang Mardan mau ngomong juga, Gantian silakan Bang Mardan gantian. Ya silakan. Nggak, gini bang. Bagaimana Andre, saya ulangi. Bagaimana? Menurut pernyataan Yesus, di antara muridnya yang 12, salah seorang ialah iblis. Jadi siapakah iblis menurut Yesus, namanya yang 12 murid? Dan siapakah rasul penyesat pendusta iblis? Silakan. Namanya Jack 5555. Udah jelas dia berbicara kepada Petrus manusia kok. Katanya, adakah di situ namanya Jack? Buka data. Oke. Kau yang mengartikan Enggak seperti profesional. Enggak, sekarang gue tanya sama kau ya. Sekarang gue tanya sama kau. Jangan kau Yesus berkata seperti itu kepada manusia atau kepada iblis? Seperti Petrus, seperti Paulus memfitnah Yudas, murid yang dikasih Yesus, dengan memfitnah Yesus disalib. Oke, aku tanya. Yesus di situ berbicara kepada Petrus sebagai manusia atau dia berbicara kepada iblis? Aku tanya kau sekarang. Mana iblisnya di situ? Jawab dulu Andre. Jack. Kau bisa jawab enggak? Kan sudah aku jawab. Yesus berbicara kepada Petrus sebagai manusia. Kayaknya ini seklek kayaknya otaknya ini ya. Kok tahu yang Berulang kali saya Petrus itu ulang. manusia atau iblis? Saya sampaikan narasinya, saya sampaikan pernyataan Iya. enggak nyambung. Petrus itu manusia atau iblis? Ku tanya kau. Ditanya malah bertanya balik. Balik lah. Nyambung anak-anak Harus Paulus sama, ini. equal lah. Harus equal gitu. Sama rata. Kau mau bertanya kepada saya ke anak Paulus? Begininya apa anak setan? Biar kau paham. Kau bilang Yesus setan. Nah, udah kayak Petrus kau. Kau bilang Yesus setan. Apa? Kalau bilang itu setan. Udah kayak Petrus kau kan? Kaunya anak setan. Ku tanya sama Udah kayak Petrus kau kan? setan. Yesus berbicara kepada Petrus atau Supaya kepada aku iblis? kasih tahu kepada kamu supaya nggak sembarangan kau mengibliskan saya. I am Jesus. Aku adalah Yesus. Ya, kau kan Jesus in my life. Banyak Yesus. Kau tuh Coba Yesus kamu hina lagi saya. Berani kamu? Yesus Dan tuh menyatakan banyak. seperti yang saya Yesus nyatakan tuh itu pun banyak. satu Kristen di dunia ini nggak berani menyatakan seperti yang saya nyatakan. Itu Yesus apa kau? Yesus sengklak kau. Ya. Otak kau sengklak. Coba saya ulangi. Yesus mengatakan bahwasannya muridnya yang 12 ini adalah pilihannya. Salah seorang dari murid ini adalah iblis. Pertanyaan saya, bisa jawab atau tidak kamu? Siapakah murid yang dikatakan Yesus iblis itu? Silakan, kamu jawab. Nggak ada titik iblis, Jack. Dia berbicara kepada Petrus sebagai seorang manusia. Mutar-mutar dari mutar-mutar. Nggak ada iblis. Gini izin nggak paham kayaknya Bang Andre. Bang Andre, itu datanya dari Yohanes 6 nomor 70. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang ditanyakan oleh Bang Jack, siapa itu yang satu yang iblis? Nggak ada yang iblis. Lanjut. Di situ. Nggak ada yang iblis. Cuma pemahaman iblis di sini adalah pengkhianat. Ini yang nggak dipahami si Jack. Makna iblis di situ pengkhianat. Terus membaca, tetap juga ngeles juga anak Paulus ini. Yes. Seorang dia Kalau kamu laki-laki, ya udah pakai rok aja kau pakai rok. Gini Pakai ya. rok aja kau pakai rok. Pakai Gini rok ya, kau. aku jawab terjemahannya Jack ya. Maka jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sudah memilih kamu ke-12 orang ini, tetapi seorang di antara kamu menjadi suatu iblis. Paham? Paham kau takmu tuh Jack?
suatu iblis. Itu siapa muridnya? Dari Tahu nggak makna siapa arti namanya? suatu iblis? Siapa namanya? Si Jack Triple Five. Coba, adakah nama murid Yesus namanya Jack? Ini dia realitanya. Kau murid Jadi siapa? halusinasi. Jadi Kau murid halusinasi siapa? anak Paulus. Kau Nggak murid nyambung. siapa? Kau murid siapa? Nggak nyambung. Kau murid Yesus katanya tadi ngakunya Yesus is my life. Kau bilang udah. Sekarang ku tanya sama kau, udah. Kau menjadi suatu iblis. Memang anak Paulus ini memang muka tembok ya, nggak tahu malu ya. Aku tahu kesusahanmu Jack. Kata Tuhan itu, anak-anak Paulus akan tersungkur di depan kamu dan tidak tahu malu. Penyembah-penyembah berhala. Inilah salah satu contohnya. Anak Dan Paulus. sering saya juga bertemu dengan anak-anak Paulus ini, tidak tahu malu di komal saya. Gobloknya Saya kau. datangi Ini komalnya goblok. juga. Inilah duduknya kau. Di dalam iman aku tidak pernah menganggap Paulus itu bapak, tapi kakak rohani. Orang yang pertama mengenal Kristus. Bapak rohani, maka oleh satu Korintus Izin. Kakak rohani. Izin Padahal. teman-teman. Teman-teman izin biar kita kawan-kawan di bawah ini menikmati diskusi ini. Tolong pakai data ya teman-teman. Kayaknya Bang Ton aku up bettingnya deh, aku up lagi deh sampai 1000%, ku selang semua nih ke Bang Jack semua lah itu udah. Tanda-tanda menang kita nih, cair lagi kita. Oke lanjut. Gimana? Sekarang tanya sama kalian. Sudah kuartikan penjelasannya di situ ya. Tetapi seorang di antara kamu menjadi suatu iblis. Tidak ada dikatakan itu penerjemahan yang tepat. Suatu iblis tidak dikatakan, "Woi iblis," gitu. Mana ada? Si Jack ini memang apa ya? Sengklak ya. Nggak bisa memahami makna kata itu. Izin Bang panik Andre. kau anak Paulus nggak ngerti juga dalam membaca, memahami data. Padahal mudah itu data itu, kau buat sulit anak Paulus. Nggak sulit. Justru ku permudah teksnya. Udah. Nggak paham juga kau. Suatu iblis itu apa sih maknanya? Artinya di situ ada pemberontak, ada pengkhianat. Udah, paham. Halo, izin Bang Andre. Begini saja ya, kalian kan selalu percaya bahwa Roh Kudus itu nggak boleh dihujat. Padahal kalau ada lehernya Roh Kudus itu, pelintir lehernya Roh Kudus itu. Roh Kudus. Kan kamu paling sikat sama Roh Kudus. Kalau ada lehernya, aku pelintir itu lehernya Roh Kudus itu. Ya, nggak ada lehernya orang kuasa Tuhan. Di mana ada lehernya? Ini memang goblok anak. Karena Roh Kudus itu pun adalah iblis. Iblis. Karena arti daripada Roh Kudus ada perkataan dusta. Kuasa suci kau bilang iblis. Aduh, masih. Tengklak kau. Masih banyak hal-hal yang kuberitahukan kepada kamu sebenarnya. Ya, Tetapi kamu dia orang pribadi. menjelaskan segala sesuatu kerangka yang disampaikan oleh Kristus. Itu yang disebut dengan Roh Kudus. Batu yang diminyak itu. Batu akik kau. Mirip Izin Bang kayak Ze. botak Halo Bang Ze. Paulus. Bang Ze, izin. Silakan. Halo Bang Ze. Izin sedikit ya Bang Ze. Ini Abang Silakan. Follow dulu Bang. Muslim apa Kristen? Kristen, saya Kristen turun temurun. KTP saya Kristen terdaftar. Saya turun dari kerajaan langit untuk menegur oten-oten anak Paulus ini. Siapa tahu ada 1, 2, 3 mau bertobat. Jadi menurut Bang J, kalau Allah itu kalau di Alkitab. Bentar Bang Mardan, aku naikkan Bang Mardan ya. Udah menang kita nih Bang Ton, udah menang kita. Udah KO sudah si Andre. Naik KO, Bang Andre. sebentar. Ya. Bang Andre sudah KO. Oke Bang Mardan silakan. Ku selang lagi nih Bang Ton. 1000 bet ini langsung. Saya langsung semua ke Bang Jack 5. Gas Bang Mardan. Bicara ya Bang J. Kalau menurut Bang J, Allah itu sama firman itu siapa Bang J? Kata Allah masuk di pertengahan abad ke-16 seorang misionaris dari Eropa yang bernama Leesdekker. Begini Dan dulu, pada Bang saat J. itu Dengar dulu, belum Bang J. masih Nusantara, belum Indonesia namanya kita, dan belum ada bahasa persatuan. Dan Leesdekker ini kesulitan dalam untuk menerjemahkan dari bahasa Inggris, dan yang menerjemahkan itu dibantu seorang teman yang bernama Abdullah bin Abdul Qadir Munsi. Jika Anda tidak percaya, maka jalan-jalan ke lembaga LAI di Jakarta Pusat.
Tadi kan aku bertanya Bang Jack, Allah itu menurut Bang Jack itu apa itu? Allah itu sebagai apa dia? Begitu Bang Jack. Saya jawab anak Paulus. Apa? Anak Paulus? Halo Bang. Karena mute Bang Jack. Bang Jack. Halo Bang Jack. Maksudnya kata Allah adalah suatu kesalahan terjemahan di pertengahan abad ke-16. Dari Bible berubah namanya menjadi Alkitab. Allah jadi Alkitab. Begitu ya Bang Jack? Harusnya Bible ya Bible aja. Oke. Theos ya Theos aja, jangan Theos jadi Allah. Itu bukan Karena misionarisnya ke sini suka merampok sih. Etimologi dari bangsa lain, etimologi dari leluhur sesembahan nenek moyang kita di Nusantara ini pun merampok aja. Disitulah salahnya. Begini dia katanya Bang Jack, di kejadian 1 Allah bersama-sama dengan firman, begitu ya ceritanya ya. Makan kata Tuhan ataupun Theos gitu. Iya, Allah Kalau kamu bersama-sama tidak dengan menggunakan firman. Allah, ya udah kamu nggak usah munafik, murtad aja. Pilihlah Islam sebagai yang tepat. Dan kamu tidak akan mengikuti ajaran Petrus dan Paulus. Dan kamu Saya akan pun Kristen, mudah Bang. berdiskusi memahami apa yang saya sampaikan. Dengar dulu lah Bang Jack. Kalau kita satu-satu ngomong lah Bang Jack. Aku pun Kristen soalnya Bang Jack. Saja cuman aku kurang paham tentang Alkitab begitu. Kalau nggak Makanya saya dengarkan Kristen, kata Allah itu adalah dari Theos, itu kesalahan terjemahan. Kamu mau diajari kan? Terjemahan yang nulis juga Muslim loh. Jangan bilang Kamu mau diajari kan? Hah? begini Bang Jack. Begini ya. Jangan bilang Aku kesalahan ada terjemahan. pendapat. Halo Bang Jack. Itu bukan Allah itu ada perjanjian lama. Allah itu ada. setiap Ya namanya ampun. perampok ataupun pembohong, dia tidak akan mengakui. Begini, Bang Setiap Jack. namanya perampok atau pendusta, mulai dari sifatnya Paulus itu turun temurun ke kalian, tidak ada kejujuran. Ingin kamu mengenal Tuhan yang sejati, maka biasakan kamu jujur, biasakan berbudi pekerti. Agama itu dari bahasa Nusantara artinya berbudi pekerti. Bijaksana kau berpikir. Begini Bang Jangan Jack. cuma modal congor doang. Halo Bang Jack. Bukan masalah itunya. Kita ini satu-satu ngomong ataukah kita sama-sama berdua ngomong? Kalau kita sama-sama berdua ngomong, yang nonton pun akan nggak tahu yang mana benernya gitu. Tadi aku mau bertanya, baru Bang Jack jawab, tapi terus jawab. Terakhirnya nggak ada remnya. Kasihlah sedikit minyak remnya, Saya biar kira ada kamu rem. sudah gitu. menyimak dari tadi. Oke. Menurut Gini. pernyataan Yesus, ya, menurut pernyataan Yesus, di antara yang dia pilih muridnya 12 ini, salah seorang adalah iblis. Siapakah nama iblis yang ditentukan oleh Yesus? Silakan kamu jawab. Jika kamu mengikuti Yesus, mengikuti ajarannya, kamu akan tahu. Tapi kalau kamu lebih memuliakan Paulus, nggak tahu kamu. Apalagi malas membaca. Apalagi kerjamu kerjamu ini hanya Begini berselingkuh Bang saja Jack, kerja. dengar dulu saya. Dengar dulu saya Bang Jack. Saya tadi bertanya tentang Allah, bukan tentang Paulus. Begitu. Saya tadi bertanya tentang Allah. Allah pun sudah ajari kamu. Siapa? Ngeyel Begitu, kamu bukan betul. Paulus. Izin Bang Mardan, Bang Jack, coba aku tengahin dulu Bang. Bang Mardan, tadi sudah dijawab oleh Bang Jack. Kata Allah itu dalam ada itu kesalahan terjemahan. Jadi beliau ini menolak kata itu, terjemahan itu, dan dia sudah sebutkan referensinya tadi dari Leidecker, dari kemudian bantuan Abdul Qadir Munsi. Jadi jangan abang ulang-ulangi itu gitu loh maksudnya. Oke, begini Bang. lanjut. Begini Bang, Bang Dio. Abang lanjut Halo, aja sama Dio. Bang Jack, lanjut. Jadi menurut Bang Jack ini Allah itu adalah salah satu kesalahan di Alkitab gitu, di Bible. Benar. Ya kan? Kesalahan terjemahan. Yang saya juga Kesalahan belajar terjemahan. teliti.
Ya, Oke. oh sorry ya, ya. bentar Bang. Jangan sampai nanti ada yang bilang aku bela Bang Jack, enggak ya. Walaupun aku pasang Enggak, ya. bet Kita kan diskusi. Bang Jack memang ku selang semua ke Bang Jack. Tapi begini Bang, aku tengahin aja. Tadi Bang Jack itu sudah menjelaskan, dia menolak itu kata Allah. Iya. Dia menolak karena itu kesalahan terjemahan. Jadi gunakan kata yang lain. Nah, baru Abang lanjut diskusi sama dia. Sudah dijawab itu, silahkan lanjut. Oke. Kalau menurut sepahamanku begini ya Bang Jack. Kalau menurut sepahamanku Allah itu kan di perjanjian lama ya. Di perjanjian lama itu udah ada kata Allah. Ulangi, jangan menurutmu selalu. Jangan biasakan menurutmu. Kau ini baca Bibel, kau punya agama, jangan menurutmu. Iya. Kau punya sejarah. Allah itu Kau bukannya punya kecerdasan. Kau manusia kan, jangan menurutmu. kalau gitu gimana mau diskusi ya kan? Belum kita udah ngomong dia. Kalau gitu ya. Agama tidak menurutmu. Ampun kami Bang Jack. Kita ini orang-orang beragama, jangan menurutmu. Begini Bang. Izin Bang Mardan, kalau Bang Mardan sudah nggak mampu, lambaikan tangan ke kamera, kemudian pencet tombol X sebelah kanan atas. Jadi menang 3 kali udah aku nih. Kuselang pol semua ini Bang Ton, cair kita Bang Ton, cair. Iya. Betul itu betul. Cair. Oh begitu selang lah semua. Gini Bang Dio. Halo Bang Dio, aku nggak bisa open cam karena aku masih akhir itu kan aku tanya Kakak Nora. Kak Nora, aku nggak bisa open cam. Gimana caranya? Aku bilang sama Kak Nora. Katanya 1000 teman baru bisa katanya. Aku bilang sama Kak Nora, jangankan 1000 Kak Nora, aku bilang 150 aja aku setengah mampus aku nyari Kak Nora, aku bilang. Nah, gini Bang Mardan ya. Oke, aku tanggapi Bang Mardannya. Itulah bedanya solidaritas dalam Islam dan Kristen. Kalau kami Bang, betul. ada Muslim mau minta di follower bisa open cam, mau syahadat, nggak sampai 5 menit Bang, langsung 1000 itu Bang. Beneran. Kalau Abang setengah mati, begini Bang, jadi followernya. Itulah bedanya solidaritas memang kita. betul. Nah, begini Bang, memang saya setengah mampus ya kan, setengah mampus nyarinya Bang. Tetapi saya tidak bilang ke kawan-kawan tap layar atau di like subscribe gitu kan. Aku enggak Bang, aku minta aja ku temenin gitu. tapi intinya Abang angkat tangan nih sama Bang Jack nih kan, angkat tangan kan. Kalau enggak nanti kita lanjut lagi nih. Angkat tangan sudah. Oke. Karena begini, sebenarnya aku enggak. Nonton Paulus yang cerdas di bawah, silakan. Sebenarnya aku enggak angkat tangan Bang Dio. Oh, udah angkat tangan. Tetapi mau Lanjut. berbicara pun aku sulit. Sebenarnya aku nggak angkat tangan, cuman mau berbicara aja sulit sama Bang Jack ini. Selesai Bukan saya sulit, mau berbicara. ya. Bang. Begini Bang, bukan sulit Bang. Abang mengakui kekalahan itu bukan berarti Abang pecundang, bukan. Justru kalau mengakui kekalahan itu justru seorang laki-laki sejati. Jadi begini Bang Jack itu sudah berkali-kali menjawab, dia menolak terjemahan Allah dalam Bible. Dia sudah sebutkan referensinya dari awal muasalnya. Begitu Bang. Jadi kata dia, kalau Abang tetap mau pakai kata Allah itu ya udah murtad aja menurut dia ya. Keluar aja dari Kristen jadi Islam karena dia nggak setuju dengan terjemahan. Kita pakai menurut Yesus apa menurut Roh atau menurut apa itu? Atau Mesias atau lanjut apa? Bang Jack. Lanjut Bang Jack. Aku mute. Lanjut Bang Jack. Pakai menurut apa Bang Jack? Nah, Ayo, langsung ke topik yang saya katakan itu supaya kamu teredukasi. Kesalahan Kristen dalam pemahaman tentang tidak mengenal siapa Tuhannya karena didoktrin oleh dari teologi kekristenan itu sendiri. Karena teologi kekristenan sendiri dia pun belajar tidak tulus dalam penyampaian kebenaran pengajaran Yesus. Tujuan dia ialah untuk pekerjaan dan mencari cuan. Itu tujuan Yesus. Tujuan teologi ya, pendeta, pastor, uskup, semuanya itu tujuannya mencari pekerjaan dan mencari cuan. Mereka melanggar ajaran Yesus. Kalau mereka memang mengikuti ajaran Yesus seperti yang diajarkan Yesus kepada saya, jika aku memberi pengajaran yang berhikmat kepada kamu, maka kamu menerima cuma-cuma, maka berikan kepada mereka cuma-cuma. Tapi ada jangan satu Yesus, ayat, Bang ayat kamu badrol dengan sekian-sekian. Satu jam khotbah pendeta sekian-sekian badrol.
Ya kan nandung kau milih-milih udah main. Kalau setauku kalau kita umat Kristen sebenarnya nggak begitu cara ngomongnya. Ini mau ngomong orang sambut lagi, mau ngomong orang sambut lagi. Kalau Kristen nggak seperti itu. Kalau memang kamu coba baca doa Bapa Kami, bisa apa nggak Bang J? Bisa. Kalau saya bisa, nanti kau jadi malu. Nanti kau jadi malu. Dan doa Bapak Kami ini pun doanya gini dengar dulu Bang J. Kalau bisa doa Bapak Kami ini pun orang Kristen saya kritiki begitu. Dengar dulu saya Bang J. Kalau memang Bang J makanya bisa, doamu atak gereja itu pun nggak tembus. Apalagi mau tembus ke langit ke-7. Atap gerejamu itu pun kau berdoa yang salah itu nggak tembus. Nah, gini aja. Berputar-putar di gerejamu itu aja doa itu. Mardan, kembali ke topik. Apa pertanyaanmu, Jack bilang? Biar ku jawab, bilang itu aja, bertele-tele jadinya. Gini Bang Andre, kasih sedikit saya ngomong Bang Andre. Kalau neng menghadapi Bang J ini sulit sebenarnya, tapi sulit karena dia keras Ya sulit kepala. lah orang saya turun dari kerajaan langit. Oh no, itu Bang Andre. Coba abang dia turun dari gereja langit itu. Siapa ya? Mau kau tantang ilmu dari kerajaan langit Halo, Bang Andre. buat kamu. Iya, Kalau udah Mardan, turun dari gini, gereja langit, dia Bang Andre. dia sungguh. Ya Itu udah, sulit. kalau Bang Jack sulit, ini ada Buruni yang manja. Yuk silakan. Jadi begini ya Bang Andre. Selamat siang Ibu Baruni. Bang Andre dengar kan? Ya, selamat siang. Gimana mau Bang. kita diskusi Bang Andre? Sedangkan yang kita hadapi gitu turun dari langit. Gerejanya turun dari langit. Dengarkan Mardan. Sebenarnya yang disampaikan Jangan Apollo, menurut saya yang dengarnya disampaikan teman-teman API adalah itu kebenaran. Yang mereka sampaikan itu adalah kebenaran. Tapi kalian Kristen ini mengaku-ngaku pengikut Yesus nggak sadar. Kalian sebenarnya udah ditegur, tapi nggak sadar-sadar. Mardan, dia membaca ayat 70, tapi dia nggak dibacanya ayat 71-nya, nggak berani dia. Karena itu jawabannya. Bang Andre bentar. Tapi tadi gini Bang Andre. Ya, kau baca itu ayat 71-nya, cepat biar ku dengar. Gini Bang Andre, Bang Andre. Bentar, Kasih sedikit Mardan, ngomongnya, Bang Andre. izin. Aku Saya tengahin dulu bacain, Bang saya Mardan. bacain. Ya, aku tengahin dulu ya Bang Ton, sebentar Bang Ton. Ini diskusi antara Bang Jack, Triple 5 dan Mardan. Bang Mardan, tolong jangan diulang-ulangi dan jangan curhat. Lanjutkan diskusi, datangkan data. Kalau abang tidak sepakat dengan Bang Jack, bawakan antitesisnya. Nanti baru abang sebutkan tesis abang, nanti dia bawakan antitesis. Itu diskusi namanya. Begitu Bang. Jangan Itu baru mantap Bang Dio. pribadi Bang. Enggak, jangan sering pribadi Bang. Sebenarnya Dari itu tadi baru mantap. enggak, dari tadi abang ad hominem dari tadi. Enggak bagus itu. Kita pengen diskusi aja. Aku pun pengen tahu juga ini sejarahnya ini seperti apa sebenarnya. Begitu loh Bang. Oke, lanjutkan Bang Ton. Bilang bacakan. tadi. Oleh, bentar dulu Bang Dio. Ya, saya Bang bantu Dio. bacakan. Oh ya silakan Bang Mardan. Begini tadi Bang Dio, aku kan bilang tadi orang kurang mengerti tentang Alkitab, begitu ya, itu pada intinya. Tetapi mau ku kasih tahu sama Bang Jack, dia terus ngomong gimana mau bicara begitu masuk ke Bang Dio. Oke, dikasih Oh kesempatan. gantian. Gantian, silakan Bang Mardan. Udah gantian nanti ngomongnya. Bang Mardan mau bicara dulu atau saya bacakan dulu yang Yohanes 6:71-nya? Abang bacakan dulu Bang Ton. Abang bacakan dulu. Saya bacain dulu ya. Dari 70 biar enak ya, biar enak teman-teman mengerti yang dimaksudkan. Jawab Yesus pada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. 71. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Namun tulisan hitam ini bukan perkataan Yesus. Lanjut. Nah, intinya kan udah ada jawaban. Si Jack ini mengasumsikan bagian dari ke-12 ini sesuka hati dia, padahal udah ada jawaban. Saya sudah tahu bahwa data bantahanmu itu. Saya tahu data bantahanmu itu yang saya tunggu supaya lebih maju diskusinya. Nah, bikin mulu, bikin. Karena Bentar, saya Bang Jack, maksudmu si Judas yang menginjili kita sampai sekarang? Hah? Penyesat itu? Si Judas? Bukan Si Judas gitu. sudah mati, udah robek Masuk perutnya. di tengah. Itu masuk Gimana di ya tengah. kau? Ngomong, jangan biasakan gitu. Siapa yang memberitakan Injil sampai ke sekarang? Si Judas?
Itu Coba mengamati buka dulu dulu pikiranmu. toh. Kayak mana udah disumpal kepala sama mulutmu itu sama iblis. Sama bapak gereja ya? Si Judas kah yang menginjili kau? Ini orang-orang Kristen sama pendeta-pendeta, si Judas kah yang mengajar di sinodis di perguruan-perguruan STT? Tanya dulu kau. Sehingga sampai sekarang manusia pada sesat. Apa artinya mereka profesor, doktor, segala macam S7? Mereka nggak bisa buka itu data-data siapa itu Allah, siapa itu Yahweh, siapa itu Petrus, siapa itu Paulus? Ngarang kau ya. Saya kasih tambahan. Saya sudah tahu data yang akan kamu sanggah itu adalah di ayat 17-1-nya. Tetapi kalau kamu orang yang beragama, berbudi pekerti, bahwa data itu adalah data bodong, data rekayasa, itu bukanlah perkataan Yesus. Namun itu adalah narasi. Sebentar Bang Mardan. Sebentar Karena Bang Mardan, Bang Jack, itu izin itu. Itu. Ya, PMS, ini PMS tahap. Rafa. Ya, sama Bang Jack ya, silakan ya. Bang Mardan sebentar izin ya. Bang Mardan, kita berapa kali diskusi Bang Mardan kan kurang paham tentang Bible. Silakan Bang VMS. Ya, betul. Aku kurang paham, Kak. Sama juga, saya kurang paham juga. Aku kurang makan. Jadi kalau kalian kurang paham, gimana ini? Aku kurang makan begini. Makanya Udah saling ngarang aja nggak apa-apa lah. Udah guys, lanjut. Saling ngarang nggak apa-apa bang. Sekalian ilmu Paulus kalian bawa. Pura amnesia ya. Sebentar dulu Bang, itu Mardan, itu. Begini, kalau itu Mardan, saya memang udah tahu beliau ini memang kurang paham juga isi Bible-nya. Jadi jangan sampai kita diskusi tidak paham Bible nanti ujungnya jadi gabrol. Nah, Bang Rafael silakan Bang Rafael sama Bang Jack. Iya. Memang Bang Mardan kurang paham loh, Bang Rafael. Memang Bang Mardan kurang paham, dia tidak tahu isi-isinya. Aku yang pahamnya gini, cuman Kak Nora menikah sama umur 9 tahun, anak 9 tahun itu paham aku. Iya, menikah aja lah Bang. Gak apa-apa, menikah aja. Iya. aja. Kan nggak ada juga larangan di dalam Bible kalian umur berapa Beda topik nanti Mardan, nggak boleh gitu ya. Walaupun itu Oke, ngomong udah. Iya, kalau Bang Mardan lari ke situ, topiknya Bang beda. Mardan lari ke situ, sebentar itu Andre. Bang Mardan lari ke situ, di Bible pun juga kan nggak ada tertulis harus umur 17 tahun. Jadi 3 tahun pun juga boleh kan? Begini Kak Nora. Aku nengok Bang Bang Jack. Mardan, di sini yang diskusi Bang Jack dengan Bang Rafael. Bang Mardan mute aja. Iya, aku angkat tangan nengok Bang Jack. Dia hebat itu. Dia Hebat lah. gerejanya keluar dari langit. Ya, makanya biar kita dengarkan narasi mereka gitu loh Bang Mardan. Lanjut Bang Rafael. Oke, Kak Nora. Iya siap. Ya silakan. Ya bahas tentang apa itu Bang Jack? Menurut pernyataan Yesus, Iya. Yesus menyatakan memilih 12 muridnya itu, salah seorang dari muridnya itu adalah iblis. Siapakah iblis menurut Yesus? Dan siapakah rasul iblis pendusta itu? Silakan. Menurut Yesus, pakai data. Menurut Yesus. Kalau Dengan dari data, jawaban dengan saya data- sendiri ya Bang Jack. Sebentar. Dengan data saya berikan datanya. Oh Dengan iya, data iya. saya berikan datanya, Yohanes 6 ayat 70 dengan Matius 16 ayat 23. Itulah iblis, penyesat itu. CS Petrus, CS Paulus. Iya. Silakan kamu bantah. Saya tidak membantahnya karena kalau sesuai dengan Alkitab saya ikuti saja. Bang Jack. Saya percaya sama Alkitab, sama Tuhan Yesus Kristus. Berarti kamu percaya bahwa penyesat itu adalah Petrus, CS Paulus? Bukan iblis. Keduanya? Bukan Rasul Petrus, bukan. Loh, kepada kenapa kau bimbang? Maka ya kan iblis penyesat itu.
Kenapa kau jadi berubah-berubah? Tadi kamu setuju. MS. Apa kau Dia blunder nih hanya si di mulut Jack. saja setuju? Dikaitkannya Matius dengan Yohanes. Gak Jadi apa-apa, blunder. Andre, biar dulu mereka yang bernarasi toko. Di Matius 16 ayat 23, kenapa sampai begitu Yesus berbicara seperti itu kepada Petrus? Karena Petrus kita tahu dia melawan gurunya, tidak sopan terhadap gurunya yang kamu yakini Yesus adalah Tuhan. Dan narasi di Bibel juga Petrus mengatakan Tuhan. Tapi pernah selalu dia melihat Yesus itu, dia katakan iblis. Yesus berjalan di atas air. Petrus mengatakan iblis, iblis, iblis katanya. Dia selalu mengolok-olok Yesus. Ketika Yesus juga mencuci kakinya, nggak perlukah dicuci tanganku, nggak perlukah dicuci kepalaku. Selalu membangkang. Ketika Yesus menyampaikan, sebelum Yesus menyatakan bahwa enyahlah iblis kepada Petrus, Petrus menarik gurunya tidak sopan dan mengajari gurunya. Kalau saya pada saat itu jadi Yesus, saya mengatakan kepada Petrus, yang jadi Tuhan aku atau kamu Petrus? Kok kamu yang ngajari aku? Nggak boleh berasumsi kok kalau-kalau. Dari tadi Tapi kamu tidak menyimak percakapan. Nah, itu Nggak boleh Andre. gitu loh toh. Nggak, itu harus juga moderator juga ngomong loh. Nggak boleh pakai kalau lah. Nggak boleh ngomong kayak begitu Bang Jack. Lanjut. Oke. Yang menjadi Tuhan aku, bukan kamu Petrus. Begitu ya? Iya betul, Bang Jack. Jadi kalau semua Kristen di dunia ini menuduhkan mengikuti fitnahan Petrus dan Paulus bahwa Yesus disalib, bahwa Yudaslah iblis yang menjual Yesus, lalu apakah bisa seorang yang sudah meninggal yang difitnahnya si Paulus dan Petrus ini melakukan penyesatan lagi? Sebab di Matius 18 ayat 7 dikatakan, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan itu akan selalu ada, namun celakalah yang mengerjakannya. Dan Yesus juga berpesan, waspada terhadap ragi Herodes atau ragi Yahudi. Waspada terhadap guru-guru palsu, rasul-rasul palsu, yaitu Paulus, yang mengaku menjadi bapak rohani Kristen dari dulu sampai sekarang. Karena apa? Kenapa kamu tidak tahu? Karena kamu tidak mencintai Yesus. Kamu tidak rajin membaca 4 kitab Injil, perkataan Yesus. Yang di pikiranmu kau membaca dari Amsal, lompat ke Korintus, mundur ke perjalanan bangsa Israel, kembali lagi kepada Roma. Seperti pendetamu mengatakan, saudara-saudara terkasih, ada firman Tuhan yang luar biasa. Jangan serang pribadi. Gitu kan? Ya kan? Iya benar. Itu Andre. Firman Tuhan yang luar biasa dikutip dari surat Paulus. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami bukanlah pencobaan yang melebihi dari kekuatanmu. Yang jadi Tuhan orang ini si Paulus atau Yesus gitu. Di situ kesalahan fatal. Jadi silakan kamu bantah. Kalau kamu membela Petrus dengan Paulus, berarti kamu bagian daripada iblis, pendusta. Sebab Yesus sudah memberitahukan bahwa iblis itu adalah bapa dari segala dusta. Sebab dia tidak hidup dalam kebenaran dan kejujuran. Silakan bantah dengan data. Ya, silakan Bang Rafael, waktu dan tempatnya. Ya Jangan siap. kita merujuk kepada oknum ya, nggak boleh. Iya benar. Ya sesuai dibilang Bang Jack itulah, saya memang kurang memahami percakapan kita, tapi intinya ya, yang dibilang Bang Jack itu benar. Paulus sama Petrus itu seperti iblis. Mantap. Oke. Pada kamu menarik, berarti kamu sudah memahami. Apakah iblis bisa bertobat? Iblis tidak bisa bertobat karena mereka adalah bapa segala pendusta. Oke, terima kasih. Jika kamu sudah mendengar diskusi kita, kamu sudah agak maju sedikit. Kalau kamu ingin benar-benar hidup damai sejahtera, maka tolaklah kedua itu.
tolaklah ajaran Paulus, tolaklah pemberitaan Petrus. Kalau kamu tidak menolak itu, tong kosong nyaring budinya. Iya benar Bang Jack. Jadi, Bang Rafael setuju ya? Setuju Kak Nora. Nah, ya. Dengarkan itu Andre atau siapa lagi yang ada anak Paulus? Nah, kalau si Paulus bagaimana Bang Rafael? Gini loh Jack ya, aku mau nanya. Bentar dulu, itu Andre. Ada yang Sebentar salah kita kalimat selesai- dia tuh, ada yang salah. Enggak, kita selesaikan dulu sama si siapa, Bang Rafael. Ini, jadi si PMS ini kemakan. Ya sebentar, tidak kemakan dia aja baru naik. Bagaimana mau makan Bidak yang dia kasih, bidak yang dia kasih itu dimakan si PMS. Itu Andre, sabar itu. Nah, bagaimana Bang Rafael? Menurut Anda juga Paulus ini bagaimana? Dia juga si penyisit. Anda terima? Penyisit itu artinya gimana ya Kak Nora? Sesat. Kurang mengerti saya. Nggak, saya nggak bisa ngomong gitu karena sudah berapa kali akunku kena gara-gara ngomong begitu. Penyisit, sama seperti si Thomas dengan si Markus, si Petrus dengan si Judas. Mereka adalah penyisit. PENYES. Pengkhianat ya. Hah? Pengkhianat begitu ya, pengkhianat. Tidak, sesit. SESAT. Iya. Anda terima kalau itu adalah Lucifer. Sebenarnya saya tidak menerima sejujurnya karena itu termasuk salah satu guru besar juga Paulus. Sama Petrus itu kan ke-12 murid Tuhan Yesus kan salah satunya termasuk Petrus. Ya Lucifer Kak Nora. Ya, keraguan-raguan seperti Petrus. Harus tegas. Jangan melanggar. Yang di atas ya diskusi. Nanti itu Andre saya naikkan. Harus tegas. Tegas. Iya Bang Jack. Kita berbicara Tuhan harus tegas. Iya. Dan berbudi pekerti, berhati jujur. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Tidak. Jadi Iya, si Paulus benar. penyisit Selebihnya tidak, dari si menurut jahat. Bang Rafael. Sebenarnya saya kalau masalah menghakimi itu apa ya Kak Nora? Saya pun nggak bisa membilangkannya karena ya menurut saya ngikuti Kak Nora aja lah begitu. Nggak bisa. Silakan Bang Jack jelaskan. Nggak Kenapa bisa. dikatakan dia Lucifer? Saudara, berarti kalau cuman hanya diskusi biasa saja seperti di warung tua kita ini ngapain? Terus terang saya katakan mumpung kamu ada kesempatan. Kalau kamu tidak sayang terhadap dirimu, siap-siaplah kamu masuk ke dalam kerajaan Paulus dan Petrus. Sebab di sana api yang menyala-nyala. Mereka menunggu kamu di sana. Kunci kerajaan yang dipegang si Petrus dan Paulus adalah api semua isinya. Mau kamu di situ? Nggak mau Bang Jack. Jangan Mau anggap ke remeh. kerajaan Kristus Yesus. Iya, lidah api. Ada kan? Lidah api itu ajaran Petrus. Betul. Kau mau di sana tinggal? Tidak mau. Loh, kalau tidak mau, kenapa kau membela ini pendusta? Paulus. Paulus Mengaku kau bertemu lupa Yesus di Damsik. dengan lagu putra putri bangsa Indonesia ini, maju tak gentar membela yang benar. Kau jangan membela yang berdusta, membela penjajah kau. Iya Bang Jack. Penyesat. Siap. Makasih pencerahannya Bang. Iya Bang. Paham. Loh. Jangan iya. Seperti Petrus dan Paulus, iya depan, di belakang. Padahal yang bertanya kepada Petrus itu 3 perempuan. 3 perempuan. Kau tidak itu petunjuk 3 perempuan. Kalau tentara Romawi yang tanya si Petrus itu, mungkin dia takut, gagah dan berani kan, pakai baju perang kan. Kamu kan salah seorang dari orang itu. Kamu adalah muridnya. Oh tidak. Saya tidak kenal. 3 kali dengan wanita yang berbeda. Itulah sifat iblis itu.
Kamu memperhatikan juga di Matius 4, 3 kali iblis dicobai di padang gurun. Itu petunjuk. Seperti itulah Petrus itu menyangkal gurunya, murid durhaka itu. Itu petunjuk. Namun karena kamu seorang yang malas, seorang yang cinta dunia, hanya di bibir saja kamu beragama, di bibir saja kau bertuhan. Kamu hidup sampai sekarang pun hanya nasib, menang nasib. Kalau isi budi pekerti tong kosong. Benar Seperti tong sekali Bang kosong. Jack. Benar. Karena Paulus juga mengakui di Roma 3 ayat 7, dia katakan demikian. Saya bukakan dulu supaya kamu sadar. Paulus mengaku dia berdusta. Ya? Iya. Kau bela-bela pendusta. Dan tidak bisa saya salahkan Paulus. Memang Paulus dan Petrus ditentukan untuk menyesatkan. Dan kamu sendiri yang botol. Kenapa kamu mau disesatkan? Kalau ada Tuhan harus ada iblisnya. Kalau tidak ada iblis, siapa yang mencobai manusia? Iya kan? Iya benar Bang Jack. Oke, di sini dikatakan, tetapi jika kebenaran Tuhan oleh dustaku, kata gundul Paulus, semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Dan sesuai dengan 1 Korintus 4 ayat 15, meskipun beribu-ribu pendidik kamu di dalam Yesus, Paulus memurtadkan orang-orang yang tadinya sudah mengikuti ajaran yang benar. Hanya satu Bapamu. Akulah gundul Paulus oleh Injil dustaku menjadi Bapamu. Padahal Yesus sudah menasehati, jangan ada pemimpin ataupun guru ataupun rasul jika mengaku-ngaku melihat Tuhan ada di sana. Kesaksian Paulus itu melihat cahaya di luar Paulus. Sementara di Lukas 17 ayat 21 dan 20 dan 21, Tuhan tidak ada di mana-mana, tidak berupa cahaya, tapi Tuhan itu ada di dalam kamu. Di setiap manusia itu ada Tuhan, bukan di luar manusia. Jadi kamu katakan bahwa Tuhan di luar manusia, berarti itu kamu halusinasi. Kamu gangguan pikiran dan gangguan hati. Makanya orang yang beragama itu orang yang berbudi pekerti, punya akal. Itu artinya agama. Jangan kau pakai iman saja. Kalau pakai perasaan saja, mudah didustai, mudah dibohongi, mudah didoktrin. Ya? Ini Bang Jack. Saya juga makan nasi, kamu juga makan nasi. Kenapa saya bisa? Kenapa kau tidak bisa? Karena saya menggunakan budi pekerti, menggunakan akal saya dengan hati nurani yang jujur dan bersih. Itulah kebenaran mutlak di setiap manusia mempunyai itu. Pak perlu berkhotbah. Apa pertanyaanmu? Itu yang perlu dijawab. Silakan kau bantah. Kembali kepada tema. Oke ya. Kau bilang tadi ajaran Paulus ya. Oke ya, aku hantam kau di sini ya. Aku mau nanya nih. Kita mengenal ajaran Musa itu Torah. Kita mengenal ajaran Kristus itu Injil. Apa nama ajaran Paulus yang kau bilang sesat tadi? Apa namanya? Bukankah kamu tidak Nama ajarannya apa? Di Roma 3 Nama ayat ajarannya apa? 7. Kau baca Roma 3 ayat 7. Nama ajarannya apa? Kau baca Roma 3 ayat 7. Nama ajarannya Saya apa? sudah mengatakan dari tadi. Kau ini penipu.
Kau baca Roma 3 ayat 7. Musa punya ajaran disebut dengan Torah. Kristus punya ajaran Bacakan disebut- Roma 3 ayat 7. Ajarannya apa? Nama ajarannya apa, Wak? Loh, kau dikasih data? Sudah saya beritahukan dari tadi. Ya apa nama ajarannya? Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.